1589. Terkadang, Damar bahkan merasa jika perkembangan teknologi bukanlah sesuatu yang baik. Semisal, teknologi sebuah planet telah berkembang pada titik tertentu, mereka mencoba menjelajahi misteri alam semesta dan mencoba mengirim sinyal ke luar angkasa. Dan sinyal yang dikirim keluar pastilah mengandung unsur persahabatan. Tapi, ketika sinyal mereka tertangkap sehingga titik koordinat planet telah diketahui, maka yang terjadi pastilah invasi besar-besaran. Jika tidak melakukan invasi, pastinya planet mereka akan dimusnahkan begitu saja. Kecuali, planet mereka telah memiliki teknologi yang mutakhir dan memiliki ahli bela diri yang mumpuni, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Manusia pada dasarnya memiliki sifat egois dan tamak, serta didominasi dengan keinginan meraih kekuasaan. Hukum kelangsungan hidup yang ada di alam semesta tentu saja lebih rumit daripada hukum kelangsungan yang ada di bumi. Hal itu juga yang membuat Damar tenggelam dalam pemikirannya ketika mendengarkan penjelasan Saros. Nak, masalah sudah berada di titik ini, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Dewa Mabuk yang ada di samping Damar. Memangnya apa lagi yang bisa aku lakukan? Ucap Damar, nyawa kita sudah tidak lagi berharga bagi mereka. Terlebih, mereka sudah memutuskan dan memilih bumi sebagai tempat mereka tinggal selanjutnya. Selain itu, dari 9 peradaban yang ada di bumi, 8 peradaban sebelumnya sudah mereka musnahkan begitu saja. Imbu Damar, mereka, terutama Dewa Semesta, juga menjadikan bumi sebagai cawan bina. Di bawah situasi damai dan tenang yang ada di bumi, ternyata ada niat membunuh yang terselubung di dalamnya. Dengan kata lain, kita hanya dijadikan sebagai bidak catur. Ucap Damar lagi, aku benar-benar benci perasaan ini, ucapnya tenang sembari menarik napas panjang. Tidak ada jalan lain selain harus mengumumkan perang pada mereka. Eternal Planet akan sepenuhnya mendukung keputusanmu, sahut Dewa Mabuk. Damar nampak menggelengkan kepalanya. Masalah kali ini tidak ada hubungannya dengan Eternal Planet. Orang yang mengetahui titik koordinat planet kalian adalah Hammer, dan sekarang dia sudah tewas terbunuh. Timpal Damar, tidak bisa begitu, timpal Dewa Mabuk. Meski Hammer telah tewas, tapi situasi di Eternal Planet hampir sama buruknya dengan bumi. Orang yang tahu titik koordinat bumi hanya Dewa Semesta saja. Tapi bagaimana dengan Eternal Planet? Ada berapa orang di kerajaan Jiglan yang tahu titik koordinat Eternal Planet? Jadi, Dewa Mabuk menoleh dan menatap Damar dalam-dalam. Kita harus bersatu. Kamu tahu sendiri bukan betapa kuatnya Big Jade. Damar merenung sejenak. Persis seperti apa yang diucapkan Dewa Mabuk, Big Jade memang sangat kuat menghadapinya. Ibarat kata melawan kokohnya sebuah gunung. Bukan hanya karena jumlah ahli bela diri Uncomon level yang cukup banyak, tapi hanya dengan menggerakkan orang-orang planet Skyred, mereka sudah mampu melenyapkan sebuah planet. Planet yang saat menginjakan usia remaja sudah mampu memiliki level kekuatan Undying Flame. Jika ditotal, entah ada berapa ahli bela diri tingkat immortal Undying Flame di sana. Ratusan juta orang, atau bahkan miliaran. Peradaban mereka memiliki peradaban tertinggi di alam semesta. Berperang melawan mereka, sama saja seperti sebutir telur melawan sebongkah batu. Tapi, Damar tidak mempunyai pilihan lagi. Dia berinisiatif untuk memulai perang atas nama generasi peradaban bumi saat ini. Apapun yang terjadi, dia harus melawan hingga titik darah penghabisan. Mengambil inisiatif untuk menyerang akan lebih baik daripada menunggu mereka datang dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Perang kali ini, Damar tidak bisa berbuat banyak. Besar kemungkinan dia tidak memiliki sekutu sama sekali. Berbeda saat berada di Eternal Planet waktu itu. Kapan kita akan menyerang? Tanya Dewa Mabuk. Sekarang, aku akan kembali ke Eternal Planet dan mengumpulkan beberapa pasukan kemudian pergi ke planet Senar. Aku akan membawa semua pasukan dengan level Undying Flame ke atas berkumpul di planet itu. Asal kita ketahui, jumlah ahli bela diri tingkat Undying Flame ke atas memang sangat banyak di Eternal Planet. Tapi, itu hanya seperti setetes air dalam ember jika dibandingkan dengan kekuatan Big Jade. Damar tetap menggelengkan kepalanya, kekuatan tempur Undying Flame tidak ada gunanya, mereka pergi sama saja hanya mengantar nyawa. Guru juga tahu bagaimana situasi di Big Jade, jadi hanya ahli bela diri tingkat atas saja yang pergi bertempur. Level Immortal Undying Flame ke atas bisa ikut bertempur. Selesai mengatakannya, Damar nampak kembali merenung. Selain itu, sebelum melakukannya,
kita harus memastikan satu hal mengenai 7 dewa. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu kemunculan mereka? Maksudnya, Dewa Mabuk tampak tidak mengerti. Level dewa tidak lagi ikut aturan planet utama. Jadi, setelah mencapai level dewa ini, mereka harus pergi meninggalkan planet utama. Mungkin, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi selain diri mereka sendiri, ucap Damar. Jadi, masalah ini harus jelas terlebih dulu. Selesai mengatakannya, Damar melihat bagian dalam bulan yang seolah membentuk dunia berbeda. Bulan merupakan hadiah besar yang telah Big Jade berikan kepada planetku. Untuk itu, aku harus mengembalikannya, meski harus mati. Setidaknya aku harus bertempur habis-habisan dan mencabik-cabik dewa semesta. Mereka mengobrol satu sama lain sambil berjalan menyusuri lorong. Tidak membutuhkan waktu yang lama, terbuka sebuah pemandangan baru yang mengejutkan di hadapan Damar dan yang lainnya. Bulan sendiri adalah pesawat luar angkasa yang sangat besar. Interiornya persis seperti kabin pesawat, tapi di dalamnya terpampang sebuah mini dunia. Ada gunung, sungai, hutan dan semuanya. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, Damar tidak akan pernah mengira bahwa ada dunia yang seperti ini di dalam bulan. Tentu saja, pada saat ini dunia yang ada di depannya ini sedang mengalami badai pembantaian berdarah. Di dalam bulan ada seperti sebuah dunia kecil. Di dalam sini ada banyak sekali peralatan-peralatan serta teknologi-teknologi yang amat canggih, dan sepertinya penghuni yang tinggal di dalam sini bertujuan untuk melindungi teknologi-teknologi ini. Rupanya, di dalam bulan ini, ada juga peraturan bagi mereka untuk bertahan hidup. Talia dan Wendy sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini, mereka membantai semua penghuni yang mereka temui sepanjang jalan. Damar pun tak punya rasa kasihan terhadap mereka. Dia membawa Saros menuju ke bagian dalam bulan. Ketika mereka sampai di bagian belakang, Damar takut bahwa Talia dan Wendy akan membunuh terlalu banyak orang, maka dia menghentikan mereka. Kemudian Damar mengumpulkan semua orang yang ada di dalam bulan. Dan tentu saja, orang-orang ini tidak akan berakhir dengan baik. Bulan telah mengawasi bumi selama ini merupakan sebuah fakta yang kejam. Damar berencana untuk mengembalikan bulan kepada planet Big Jade. Namun, dia harus memikirkan cara untuk mengembalikannya. Setelah mereka berhasil mengambil alih tempat ini, Damar menyuruh Lilia untuk kembali ke bumi, dan menjemput beberapa anggota Night Watcher. Apa yang harus mereka lakukan pada orang-orang ini? Apa yang akan mereka lakukan mengenai tempat ini, dan bagaimana caranya mereka mendapatkan suatu informasi yang berguna dari orang-orang ini? Semua ini harus mengandalkan Iman dan yang lainnya. Setelah Iman dan yang lainnya mengambil alih bulan, Damar dan yang lainnya mulai membantai semua penghuni-penghuni bulan yang di atas Undying Flame. Dengan cara ini, Iman yang telah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang menjadi sebuah intimidasi bagi orang-orang dari bulan. Dengan begitu orang-orang ini tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Di dalam bulan, Damar dan Hugo sedang berdiri bersama. Setelah semua yang telah kalian lakukan, kalian perlu kembali dan istirahat. Dan mengenai peperangan kita dengan planet Big Jade, Hugo menghela napas panjang, kita memang perlu memulai perang, tetapi hal ini tidak bisa diputuskan dalam semalam. Bersambung, 1590. Damar mengangguk, meskipun Hugo hanya seorang biasa, namun dia adalah orang yang dapat menjaga ketenangannya dalam kondisi apapun. Damar memiliki pengiraan mengenai beberapa kekuatan yang dia punyai, dia sekarang harusnya sudah hampir mencapai kekuatan setengah dewa, atau dengan kata lain, sekuat Eos. Jika 7 dewa tidak akan ikut campur, mereka yang bergabung dengan Raya akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi intinya adalah, jika 7 dewa ikut campur, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan apapun. Damar juga memiliki pikirannya sendiri. Pada selanjutnya ini, Damar ingin menemukan apa yang disebutkan sebagai sumber utama dari planet utama itu. Damar memiliki sebuah sumber utama, yaitu sumber utama dari bumi. Damar tahu bahwa dia bisa bertahan pada insiden mata iblis itu semua berkat adanya sumber utama ini. Namun Damar tidak mengerti apa artinya jika seseorang memiliki sumber utama ini, karena Damar belum menjadi seorang dewa. Blade Berserker juga memiliki sumber utama ini. Sepertinya ini juga menjadi kunci untuk menjadi dewa, tanpa mengandalkan karakteristiknya, dan untuk yang lainnya, Damar tidak tahu lagi. Jika Damar terus mencari, jika dia bisa membuat Talia dan yang lainnya semua memiliki sumber utama ini, maka kekuatan tim mereka pasti akan meningkat lagi. Selain itu, Damar memang ingin beristirahat.
Apa yang terjadi memang membawa tekanan baginya, tidak baik baginya jika dia tidak beristirahat. Pada saat ini masalah bulan bisa dibilang sudah selesai. Damar tidak tahu apakah ada sinyal yang dikirimkan dari dalam bulan. Iman perlu memeriksanya lagi, tapi setidaknya, bumi sudah bebas dari masalah pada saat ini. Damar mempunyai banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan dirinya. Dia ingin kembali ke kehidupan kota, dan hidup tenang untuk sementara. Ketika mencapai tingkat ini, akan menjadi sangat sulit baginya untuk meningkat lagi. Setiap terobosan yang Damar lewati sebelumnya terjadi karena adanya kebetulan dan keberuntungan. Jika relaksasi akan membantunya untuk mencapai pures level, dan melalui pengalaman dia selama ini, yaitu telah mengalami lonjakan surgawi yang sebanyak 3 kali, dia merasa mungkin dia telah memenuhi syarat untuk bertanding dengan dewa. Hanya saja Damar tahu ini sulit. Damar bisa bertahan pada saat terjadinya lonjakan surgawi yang kedua kali, itu juga disebabkan oleh adanya luapan emosi yang berlebihan. Memikirkan semua itu, Damar semakin ingin bertemu dengan orang tuanya. Beberapa tahun ini, jarang kali dia bisa menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Krisis bulan sudah selesai pada saat ini, Damar benar-benar ingin pulang secepat mungkin. Jika begitu, aku akan meninggalkan semua itu kepada kalian. Jika ada apapun yang terjadi, hubungi aku pada saat itu juga. Aku akan berada di kota LH, dan kemudian, mungkin akan bepergian ke seluruh dunia untuk sementara waktu. Kata Damar, dia akan mengelilingi seluruh dunia, untuk menemukan sumber utama. Baiklah, pergilah. Hugo menepuk-nepuk bahunya Damar. Jangan memberikan tekanan terlalu banyak pada diri sendiri, semuanya ada takdirnya sendiri. Damar menganggukkan kepala, lalu dia berdiri dan menuju keluar lorong. Kota LH tampaknya begitu damai dibandingkan dengan Big Jade dan Eternal Planet yang dilanda perang. Sebuah pesawat mendarat secara perlahan di Bandara Internasional Kota LH. Damar dengan Cici, Dewa Mabuk dan lainnya turun dari pesawat itu, lalu masuk ke mobil bus yang besar tanpa banyak berhenti. Bus ini diaturkan oleh Night Watcher. Damar berencana mengajak teman-temannya ini untuk mengunjungi orang tuanya, lalu menghabiskan beberapa waktu di kota DH, dan mengajak mereka keliling dunia. Di atas mobil, Damar mengingatkan mereka, di bumi, itu tidak ada kekerasan. Kita memiliki perundang-undangan dan sistem hukum yang sempurna. Di tempat ini sangat aman, jadi kalian tidak perlu bersikap seperti di luar sana. Dan tentu saja, tidak akan ada orang yang akan menyerang kalian. Muci dan yang lainnya mengangguk kepala, terutama Muci, dia menoleh ke samping, untuk melihat pemandangan bumi. Damar juga memandang keluar, ke arah bagian tengah kota LH melalui jendela bus. Kota LH tampaknya begitu damai dan sejahtera dibandingkan dengan Big Jade dan Eternal Planet yang dilanda perang. Di jalan, penuh dengan para pejalan kaki yang bergegas, kesana kemari untuk mencari nafkah. Sekarang bumi telah diberkati dengan seni bela diri, dan bumi kembali dalam masa kemakmuran seni bela diri dengan munculnya berbagai macam energi-energi. Namun, masih memerlukan waktu yang lama jika ingin setiap warga untuk ikut serta dalam seni bela diri, dan meningkatkan jumlah ahli Undying Flame. Tapi seperti yang dikatakan Hugo, semua itu ada takdirnya sendiri. Setelah energi-energi di bumi disegel untuk waktu yang lama dan dilepaskan bersama, para jenius mulai bermunculan di seluruh bumi. Sekarang Night Watcher juga memiliki banyak sekali ahli bela diri, dengan waktu tingkat yang hampir sama seperti Damar dan Guntur pada dulu. Ada banyak sekali tempat latihan seni bela diri di atas bumi saat ini. Bumi telah kembali menjadi damai sejak terjadinya serangan para ghost, tanpa adanya serangan dari luar, ditambah adanya persatuan manusia, sudah jarang terjadinya peperangan dan perselisihan antara manusia. Lingkungan kota LH jauh lebih kotor dibandingkan dengan lingkungan Big Jade dan Eternal Planet. Karena kedua dunia ada robot-robot yang beroperasi untuk menjaga kebersihan jalan-jalan, akan ada seseorang yang datang untuk membersihkan sampah jika ada yang membuang sampah sembarangan. Namun di bumi tidak seperti itu, masih ada yang meludah di jalan, dan banyak yang merokok di tempat umum. Tapi inilah manusia, inilah yang disukai oleh Damar. Damar melihat keluar melalui jendela mobil. Dia menatap kepada pejalan kaki yang sedang melintas, dan pada saat itu, Damar merasa begitu nyaman, seperti semua yang telah dia lakukan itu tidaklah sia-sia. Damar yang dulu tidak memiliki tujuan hidup yang terlalu besar. Dia tak berniat membawa beban yang seberat seluruh umat manusia di pundaknya. Ini bagaikan sebuah kewajiban baginya, bukan kehendak Damar yang sebenarnya. Damar tidak tahu sejak kapan,
dia telah menjadi seperti ini. Dia harus memikul nasib umat manusia di pundaknya, dan terus berjuang di bawah tekanan yang begitu banyak. Apakah dia merasa lelah? Lelah, benar-benar lelah. Dia telah mengalami banyak sekali kematian dan kehidupan. Tapi apakah ini semua layak? Melihat wajah orang-orang ini, Damar merasa semuanya layak. Damar mulai tersenyum. Kadang-kadang, Damar bisa melihat beberapa orang yang dia kenal yang melintasi jalan, tetapi dia berniat untuk turun dan menyapa mereka. Lilia yang sedang duduk di samping Damar memegang tangannya. Melihat senyumnya Damar, hatinya menjadi semakin senang. Lilia bersandar pada bahu Damar, dia mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Damar tidak menjawabnya, dia hanya menatap keluar dan terus tersenyum. Di Jalan Permata Bunda nomor 69. Tempat ini adalah sebuah kompleks villa, merupakan tempat tinggal bagi penduduk kaya di kota LH. Pada saat ini di dalam rumah Damar, ada banyak orang berdiri di atas balkon dan mengawasi rumah sebelah mereka. Lingkungan sebelah sangat berisik, dan ada beberapa mobil berhenti di sana. Suaminya berselingkuh dan istrinya telah menyadarinya. Mereka sedang bertengkar di dekat pintu rumah. Damar sebenarnya tahu penghuni rumah itu selingkuh dengan orang lain. Pada saat Paragos pertama kali sampai di pegunungan Athos, dan adanya hujan meteor di atas langit, Damar sedang berdiri di balkon, dan dia mendengar percakapan antara pria ini dengan wanita satu lagi. Hanya saja Damar tidak tahu bahwa setelah beberapa tahun akhirnya kejadian ini baru dibongkarkan. Keluarga besar Ardiansyah sedang berdiri di balkon untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu Lili tertawa di samping suaminya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu lihat itu? Ini yang akan terjadi jika kamu berani berselingkuh. Aku akan menyuruh kakakku untuk membunuhmu." Bersambung 1591. Suami Lili pun tertegun mendengar apa yang diucapkan istrinya. "Ibu," pada saat itu, seorang anak kecil bertanya, "Di mana Paman Damar?" Waktu cepat berlalu, anak Lili sudah hampir 3 tahun. "Paman Damar." Lili tersenyum sedikit dan pada saat dia mencoba untuk mengatakan sesuatu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik badan dan melihat keluar. Ada sebuah bus berhenti di depan rumah. Kemudian, seseorang turun dari bus itu. Melihat orang yang turun dari mobil itu, Lili terdiam sebentar. Seluruh badannya menjadi kaku, kemudian dia langsung berbalik badan dan berlari ke arah tangga. Damar menjadi tenang ketika dia melihat wajah-wajah dan lingkungan yang begitu akrab. Lilia juga turun dari mobil, dan dia tersenyum. Orang-orang dari Big Jade tidak terlalu kenal dengan kata rumah atau kampung halaman. Mereka tidak akan pernah mengerti dengan perasaan Damar, mereka tidak akan pernah mengerti apa yang dimaksud dengan cinta tanah air. Yang lebih tidak mereka pahami adalah beberapa leluhur bumi yang melatih seumur hidup mereka untuk mencapai tingkat Uncomon level, akhirnya akan membunuh diri mereka sendiri. Menurut orang-orang Big Jade ini merupakan jenis pilihan yang paling bodoh. Hanya Damar dan yang lainnya yang bisa merasakan kebaikan dari sebuah rumah, baik keluarga yang miskin maupun kaya, yang akan memberikan kenyamanan bagi mereka. Ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, seseorang memeluk Damar dengan erat. Damar tersenyum ketika dia melihat Lili memeluknya. Dia berkata, "Kamu sudah tidak perlu khawatir lagi, aku sudah balik ke rumah, dan kali ini aku akan tinggal sementara di sini." Keluarganya Damar hanya tahu bahwa Damar sedang dalam sebuah misi, tapi mereka tidak tahu bahwa Damar sebenarnya pergi ke planet lain. Jika keluarganya tahu, mereka pasti akan menjadi gugup dan khawatir padanya. Dewa Mabuk, Cici, Sheila, Tetua Mingemen, Yani dan yang lainnya mulai turun satu demi satu dari bis. Untuk Wendy dan Talia, mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu, yang lainnya juga berencana untuk menemani keluarga masing-masingnya. Setelah itu, mereka akan memilih untuk bepergian ke seluruh dunia bersama Damar atau tidak. Semua anggota keluarga bergegas keluar dan mengepung Damar. Di saat seperti ini, mereka sudah kehilangan minat tentang gosip tentang tetangga sebelah. Damar tersenyum dengan sepenuh hati dan merasa sangat rileks. Damar mulai mengenalkan mereka kepada Muci, Dewa Mabuk, dan yang lainnya. Lalu seluruh keluarga ini kembali ke villa mereka. Meskipun orang yang datang jumlahnya banyak, namun villa ini cukup besar untuk memuat mereka semua. Muci dan Yani melirik kanan kiri, dari sudut pandang mereka, tempat ini adalah rumah Damar. Anaknya Lili sepertinya ketakutan. Tampaknya, dia ingin datang dan bermain dengan Damar dan yang lainnya, tapi dia masih sedikit takut.
Maya sudah mulai bekerja di dapur, karena Damar sudah kembali dan membawakan beberapa tamu. Tentu saja, dia akan memasak. Tadinya, Lilia ingin datang untuk membantu memasak di dapur, tetapi dia dihentikan oleh Maya. Mereka duduk di ruang tamu, sambil mengobrol. Mereka juga membahas masih ada banyak lagi bab novel Damar ini yang belum dibeli, sementara yang sudah terbeli sampai bab 1617. Mana tahu kan para pemirsa mau sawer bisa WhatsApp Mimin di 081362916838. Oh ya, ini nomor khusus WhatsApp aja ya, tidak bisa diisi pulsa. Rudy menceritakan apa yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, keluarga Ardiansyah datang lagi untuk memohon, supaya mereka bisa investasi kepadanya. Atau ada kerabat jauh yang datang bersama anak-anak mereka yang bertujuan untuk memasukkan anaknya ke Night Watcher melalui hubungan mereka. Damar berbicara dengan mereka, sebelum dia menyadarinya, malam sudah tiba. Rudy minum bersama dengan Dewa Mabuk, Damar juga ikut minum beberapa gelas. Sebelum dia menyelesaikan minumannya, Damar pergi ke toilet yang ada di lantai 2, kemudian dia berjalan ke balkon dan mulai merokok. Dia sudah lama tidak merokok. Mendengarkan semua kebisingan di bawah, dia mengambil sebuah isapan dari balkon, dan merasa agak lega. Dalam kondisi seperti ini, dia merasa dia mulai memahami sesuatu. Hal ini merupakan rasa yang tidak bisa diungkapkan. Puncak seni bela diri, Pures level. Damar merasa sepertinya dia mulai menyadari sesuatu, seperti julukan-julukan yang digunakan oleh Blade Berserker pada waktu itu. Damar menunjukkan jarinya ke arah laut. Ci pedang itu dengan cepat menghunjam ujung jari Damar, melambai-lambai dan terhempas ke atas permukaan laut, dan membuat gelombang ombak di tempat kejauhan. Namun Damar mengerutkan keningnya, masih saja tampak kurang bagus, jadi bagian mana yang salah? Seni bela diri mencapai titik tertinggi, akan menghasilkan kekuatan yang lebih dari 3 kalinya lonjakan surgawi. Menurut Damar, dengan perpaduan antara teknik seni bela diri dan karakteristik tulang naga, setelah mencapai tingkatan ini, seharusnya dia sudah memenuhi syarat untuk melawan dewa. Sebenarnya, menurut Damar, dia tidak begitu ingin menjadi dewa. Setelah menjadi dewa, planet utama tak bisa lagi menerimanya. Jadi kemungkinan besar, agar tidak tertangkap oleh aturan alam semesta, dan agar tidak terkontaminasi, dia harus menjelajah bintang-bintang. Damar hanya ingin hidup tenang, menjadi dewa mungkin akan membuat dia menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak akan pernah merasa tenang lagi. Dia juga berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Big Jade setelah kekuatannya meningkat. Tentu saja, asalkan Desi mampu menghentikan Dewan dan yang lainnya. Jika sesuatu terjadi pada Dewan, maka mereka harus datang lebih awal. Walaupun dia sudah mulai memahami, namun Damar tidak sepenuhnya mencapai tingkat ini, dan dia juga tidak terlalu terpukul oleh fakta ini. Dia turun ke bawah lanjut menemani keluarganya. Suasana keluarga ini penuh dengan sukacita karena reuni. Dewa Mabuk cukup pandai meminum, dia segera mengosongkan sebotol anggur prem yang diseduh oleh Rudy. Rudy tidak bermasalah, dia segera mengambil beberapa botol anggur yang terbaik dari koleksi. Kemudian, mereka terus minum sambil membual. Sedangkan, Damar mengabaikan mereka dan mengajak Muci dan yang lain berjalan-jalan di pantai setelah makan malam. Pantai ini dipenuhi orang-orang, mereka berjalan sepanjang laut. Yani dan Muci juga menggantikan pakaian bumi, yang dari Lilia dan Lily. Mungkin karena di sini adalah kampung halamannya Damar, maka mereka juga sangat menyukai pakaian bumi. Setelah berkeliling, mereka juga kembali ke kamar. Damar berbaring di tempat tidur yang empuk. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak bermain sebentar. Namun saat ini, Lilia tiba-tiba menimpa badan Damar. Dia menatap Damar dengan wajah memerah dan berkata, "Damar, seharusnya kita masih ada waktu sebelum keberangkatan berikutnya. Ayo, kita beri keluarga kita seorang anak." Damar tercengang sejenak, lalu dia menyentuh wajah Lilia dan berkata, "Lilia, aku juga sangat ingin punya seorang anak. Tapi kamu tahu, sekarang bukanlah waktunya. Perang masih jauh dari selesai, dan lawan mungkin semakin kuat. Kalau kita punya anak, tidak adil baginya dilahirkan dalam keadaan yang bahaya." "Aku juga mengerti," Lilia bergumam. "Hanya saja, aku selalu merasa kita harus meninggalkan sesuatu." Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Masa-masa tersulit sudah berlalu. Keputusasaan kita jauh lebih sedikit ketika kita menghadapi Dewa Matahari maupun Dewa Utama. Kita menjadi sangat jauh lebih kuat daripada sebelumnya." Meskipun Lilia mengangguk, ekspresi kekecewaan melintas dari matanya.
Melihat reaksinya, Damar menunjukkan sedikit senyuman. Lalu, dia menutupi badan mereka dengan selimut. Malam telah berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Damar bangun dengan wajah yang puas. Selama beberapa hari berikutnya, Damar menjalani kehidupan yang begitu damai. Kadang-kadang, dia membawa Yani dan yang lain untuk berbelanja, dan mengelilingi kota LH. Dia juga menonton drama atau anime di rumah untuk sebagian besar waktu. 10 hari telah berlalu tanpa disadari. Pemahaman Damar tentang bela diri menjadi semakin kuat dalam hari-hari yang damai ini. Tetapi, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, sehingga dia tidak bisa mengambil langkah terakhir. Tentu saja, Damar tidak terlalu cemas, karena dia cukup menikmati hidupnya saat ini. Kendati hidup ini tidak berlangsung lama, peperangan yang besar ada di depan matanya. Bersambung, 1592. Pada hari ke-10 dia berada di rumah, ponselnya Damar tiba-tiba berdering. Dia menghubungkan ponselnya dan menjawab, "Halo." Suara Hugo terdengar dari sisi lain, "Bagaimana keadaanmu selama 10 hari terakhir?" "Lumayan baik," kata Damar, "tapi sayangnya kamu tidak bisa terus beristirahat." Hugo berkata dengan nada yang rendah, "Ada 2 hal yang aku ingin katakan." "Katakanlah." Damar menarik napas dalam-dalam. "Hal pertama yaitu kita mendapatkan informasi dari orang-orang bagian internal bulan." Hugo menarik napas panjang lalu berkata, "Setelah kamu menyerang, banyak yang mati antara mereka. Dan kabar ini sudah disebarkan melalui bulan. Mungkin sekarang, sudah sampai di tangannya Dewa Utama." Ekspresi Damar sedikit berubah, dia dapat menduga hal seperti ini akan terjadi. Tidak lama setelah mereka bertindak, dan tentu lawan bisa mengetahuinya. "Apa kabar yang kedua?" Damar bertanya. "Berita kedua." Hugo berhenti sebentar lalu melanjutkannya. "Selama tahun-tahun ini, terus ada beberapa makam yang ditemukan di dalam Gunung Siwa. Belum lama ini, Departemen Penelitian Ilmiah menemukan banyak sarang di dalam ngarai. Dan ada kerangka biologis dengan skala besar. Berdasarkan kerangka ini, mereka menduga, mungkin itu makhluk seperti naga atau phoenix." Hugo terus berkata. Ekspresi Damar berubah seketika. Naga atau phoenix. Meskipun Damar adalah pemilik tulang naga, dan Talia adalah pemilik tulang phoenix, tetapi mereka tidak meragukan keberadaan makhluk seperti itu. "Oke, aku akan segera pergi ke kedalaman Gunung Siwa." Damar mengangguk dan berkata padanya, "Baiklah." Hugo mengangguk dan melanjutkan, "Pokoknya, kamu harus tetap berhati-hati, dan juga waspada pada perang dengan Big Jade. Setelah aku berpikir-pikir, lebih baik kamu datang ke markas setelah kembali dari Gunung Siwa. Kita perlu membicarakannya kembali." "Aku mengerti." Damar mengangguk kepalanya. "Ya, sekarang pergilah. Bagas akan menyambutmu di sana." Hugo mengangguk dan mematikan telepon. Damar mengambil napas dalam-dalam, lalu melihat Dragon Sword dan pedang naga Azure yang di pojok kamarnya. Dia tertawa lalu berkata, "Waktu bersantai-santai sudah habis." Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke bawah. Lilia dan Muci sedang duduk sambil menonton televisi di sofa. Entah drama sedih apa yang mereka sedang tonton, Muci bahkan meneteskan air mata. Damar terdiam, lalu berbatuk dan berkata, "Bersiaplah, aku akan mengajak kalian berkeliling." Sebuah mobil jeep berhenti di jalan depan Flat Village. Damar turun dari mobil sambil mengambil sebotol anggur. Dia menuju ke tempat pemakaman Balwin. Dia tidak terlalu benci kepada Balwin, karena mereka hanya berbeda sudut pandang, dan akhirnya mereka sepenuhnya berada di sisi yang berlawanan. Setelah pergi ke makamnya Balwin, Damar kembali lagi ke dalam mobil. Lalu, dia melaju menuju kedalaman Gunung Siwa. Tidak lama kemudian, Damar berhenti di depan pangkalan Departemen Penelitian Ilmiah. Bagas sedang menunggunya di sana. Dia sedikit cemas ketika melihat Damar membawa Muci dan yang lain ikut bersamanya. Menurutnya, hal-hal ini mungkin melibatkan rahasia bumi. Dan tidak bagus kalau Damar membawa Muci dan yang lain datang juga. Tetapi dia tidak mengatakannya, dia menyapanya, "Hei, kenapa kamu tidak mencariku selama berhari-hari ini?" Ketika Damar baru saja kembali, Bagas tidak berada di markas Night Watcher. Setelah itu, Bagas pergi mengatasi masalah tentang bulan, dan dia bola-balik. Kali ini, Damar belum bertemu dengannya setelah kembali. Damar berbatuk sekali dan berkata, "Bukankah kamu terus sibuk akhir-akhir ini? Kudengar kamu berencana untuk menikah." "Ya, aku sedang memikirkannya." Bagas tertawa senang. "Awalnya,
Aku ingin mengadakan pernikahan ketika kalian kembali kali ini. Namun, Dewan dan yang lain sedang bepergian lagi. Kalau mereka bisa kembali, aku akan langsung menikah. Damar tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita membicarakan hal yang penting dulu." Bagas memanggil seorang staf untuk datang. Orang itu memperkenal dirinya sebagai Lina. Damar meliriknya sebentar. Orang itu mempunyai rambut pendek dan terlihat kaku. Kekuatannya sangat rata-rata. Tampaknya dia hanya baru belajar seni bela diri. "Mari kita masuk ke mobil dulu," Lina berkata. "Tujuan kita agak jauh dari sini. Tidak perlu buru-buru, tunggulah Thalia dan Wendy. Harusnya mereka segera sampai," kata Damar. Bagas mengangguk. Dewa Mabuk memandangnya dengan pandangan aneh. Meskipun interaksi antara orang-orang di bumi membuatnya sangat nyaman, dan sama sekali tidak ada perbedaan kelas. Ini membuatnya merasa santai. Tetapi setiap kali dia melihat orang berbicara dengan Damar, dia masih merasa agak aneh dengan nada damainya itu. Karena cara pandang mereka benar-benar berbeda. Setelah beberapa jam kemudian, Thalia dan Wendy telah tiba di tempat mereka berada. Mobil yang mereka punya adalah mobil milik Night Watcher, yang dapat menampung 12 orang. Lina mengendarai mobil selama lebih dari setengah jam. Kemudian, dia turun dan berkata, "Ikutilah jalan ini selama sekitar setengah jam. Kalian akan tiba di ngarai itu." Damar dan yang lainnya mengangguk. Mereka mengikuti jalan kecil ini yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Tetapi bagi mereka, ini sama sekali tidak berpengaruh. Setelah beberapa saat, jalan yang di depan mereka menjadi lebih cerah. "Bagaimana kalian menemukan tempat ini?" Thalia bertanya dengan heran. "Sama sekali tidak ada jalan di tempat ini. Itu juga karena kebetulan, Gunung Siwa ini penuh dengan misteri. Belum lama ini, beberapa anak muda menjelajahi tempat ini, dan mereka tidak sengaja jatuh ke ngarai. Ada 3 orang yang hilang dari mereka berenam. Kemudian, mereka meminta bantuan pada Departemen Penelitian Ilmiah," kata Lina. "Setelah itu, kami mengirim orang datang untuk membantunya. Itulah cara kami menemukan tempat ini," Lina berkata sambil tersenyum masam. "Apakah orang yang hilang sudah ditemukan?" tanya Damar. "Belum ketemu, tapi kami menemukan banyak hal di dalam ngarai ini. Ada sebuah prasasti di pintu masuk," Lina melanjutkan. "Biarkan aku yang menunjukkan kepada kalian di sana." Damar mengangguk padanya. Mereka berjalan menuju bagian depan ngarai. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah batu raksasa. Batu raksasa ini terhubung dengan ngarai. Sepertinya pernah digali oleh seseorang, dan ada sebuah tangga yang menuju bawah ngarai. Ada sebuah prasasti yang terletak di atas batu raksasa ini. Dan prasasti ini seolah-olah merupakan bagian dari batu raksasa tersebut. Damar berjalan mendekat, dan menemukan beberapa aksara di atas prasasti itu. Namun, karena mungkin beberapa zaman telah berlalu, prasasti itu terkikis begitu parah. Sehingga hanya bisa melihat jejak-jejaknya. Hanya 3 karakter yang dapat dibedakan, yang di tengah adalah langit, tetapi karakter pertama dan kedua tidak dapat diketahui. Karakter ini, Dewa Mabuk menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Orang yang mengukir kata ini memiliki pencapaian dalam teknik pedang. Dan tentu orang yang terkuat yang pernah aku tahu." Sebenarnya Damar juga merasakan ini, dia bahkan meragukan apakah karakter-karakter ini ditinggal oleh Blade Berserker. Seolah-olah ada aura pembunuhan yang tak pernah habis yang terdapat dalam prasasti ini. Dan ini adalah tanda Pures level. "Berapa banyak kerangka makhluk raksasa yang ditemukan secara total?" tanya Damar. "Terlalu banyak," Lina menjawab. "Kita menemukan kerangka yang mirip dengan naga dan burung phoenix, jadi kami melaporkannya." Setelah mengatakan ini, ekspresi wajahnya sedikit berubah. "Kami berencana meminta tolong kalian untuk membantu apakah bisa menemukan 3 orang yang hilang itu." Damar mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita turun dulu." Lina mengangguk. Meskipun tempat ini curam, tetapi itu bukan masalah besar bagi Damar dan yang lainnya. Dia berjalan dengan biasa dan menuju arah bawah batu raksasa ini. Tidak butuh waktu yang lama sebelum mereka mencapai dasar. Dibandingkan dengan pohon tinggi yang di atas, tumbuhan yang di bawah relatif rendah. Tempat ini, alis Lilia terkerut, dia berkata, "Sepertinya ada semacam aturan yang aneh." Bersambung, 1593. "Apa yang dikatakan Lilia benar," seru si Dewa Mabuk. "Energi di sini cukup melimpah, seharusnya sangat cocok untuk berlatih seni bela diri, dan tampaknya ada sebuah sumber energi yang tidak jelas di sini."
Damar tampak sedikit gembira, lalu dia memandang Thalia dan yang lain. Mungkinkah di sini sumber utama tersembunyi? Sumber utama hanya sebuah legenda. Menurut Blade Berserker, sumber utama akan memilih seseorang, dan tidak dapat ditangkap secara paksa juga. Blade Berserker tidak memberitahu apa benda ini dengan jelas. Dia memiliki sebuah sumber utama di dalam tubuhnya, begitupun juga dengan Damar. Yang membuat Damar pusing yaitu dia tidak tahu kapan sumber utama ini masuk ke dalam tubuhnya. Jika tempat ini ada juga, dan didapatkan oleh salah satu dari Lilia, Wendy, atau Thalia, kekuatan mereka pasti akan mengalami kemajuan pesat. Mungkin juga, mereka sudah memilikinya di tubuhnya, tetapi mereka belum menyadarinya saja. Sama seperti apa yang Damar rasakan, dia tidak bisa merasa keberadaannya sama sekali. Dan Blade Berserker juga yang mengaktifkan sumber utama yang ada di dalam tubuh Damar. Bawalah kami ke tempat dengan kerangka yang terbanyak, Damar mengingatkannya. Mengenai pembentukan tempat ini, Damar juga memiliki beberapa spekulasi. Misalnya, sebagian besar energi bumi tertahan dalam Gunung Siwa ini. Dan itulah yang mengakibatkan pembentukan situasi tempat ini sekarang. Damar sangat penasaran tentang energi yang tertahan ini. Bagaimana Kaisar Vas dapat melakukan hal itu? Walaupun Damar yang sekarang, dia pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Sebelum Damar meninggalkan bumi, di awalnya Kaisar Vas dan yang lain adalah makhluk yang terkuat. Maka itu, dia mampu melakukan hal seperti itu. Namun, setelah pengalaman yang begitu banyak, Damar baru tahu bahwa Kaisar Vas hanya mencapai perbatasan Immortal Undying Flame. Dia bahkan belum mencapai Uncomon level. Sejujurnya, Damar yang sekarang pun tidak dapat menyegel energi seluruh planet. Dia tidak bisa membayangkan cara apa yang dipakai oleh Kaisar Vas. Sebelumnya, karena dia terlalu sibuk, dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Ketika dia masuk ke dalam Gunung Siwa ini, pertanyaan ini mulai muncul di dalam hatinya. Lina memimpin mereka melaju ke depan, ngarai ini sepanjang 30 km. Tidak lama kemudian, mulai ada beberapa tulang yang terlihat di atas tanah. Tulang-tulang ini cukup besar, dan setelah mereka berjalan sebentar, ada kerangka berdiri di depan mereka. Apa ini kerangka dinosaurus? Tanya Bagas dengan bingung. Harusnya ini bukan dinosaurus, itu hanya kerangka binatang lain. Damar memandang tulang raksasanya sambil menarik napas dingin. Makhluk yang di depan memiliki 4 kaki, tingginya mencapai 5 meter, dan panjang lebih dari 10 meter. Hampir sama dengan besar sebuah elepah. Selama mereka bergerak maju, makhluk besar itu semakin banyak. Dewa Mabuk berkata dengan kaget, kalau fisik bisa membuktikan kekuatan makhluk itu, mungkin semua ini berada di atas tingkat Eternal Undying Flame. Mereka semua kumpul dan mati di tempat ini. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada zaman purba di bumi. Damar menarik napas dalam-dalam, dia merasa mungkin inilah alasan mengapa tidak ada makhluk raksasa di bumi. Big Jade ataupun Eternal Planet, keduanya memiliki binatang buas yang menyeramkan. Dan binatang buas di bumi, contohnya harimau dan singa, itu hanya seperti anak kucing bagi orang yang mencapai tingkat puncak. Tidak ada ancaman apapun bagi mereka. Damar selalu berpikir bahwa ini mungkin hanya karena keunikan bumi, tetapi tampaknya tidak demikian. Bumi telah melewati 9 generasi peradaban, Damar tidak menahan diri lalu berpikir. Dia bertanya pada Bagas, apakah pihak Bulan ada menanyakan informasi tentang ini? Bagas mengangguk, Bulan telah mendeteksi bumi selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui berita itu, Pak Hugo segera bertanya pada orang-orang di Bulan. Dan data menunjukkan, tidak ada makhluk raksasa lagi di bumi sejak mereka datang ke bumi. Mendengar kata-kata Bagas, Damar mulai berpikir. Mungkinkah makhluk besar itu mati di tempat ini karena dewa utama dari Big Jade? Dia mengusir makhluk besar ini ke tempat ini dan kemudian membunuh mereka semua. Tentu saja, ini hanya tebakan Damar, dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Kecuali dia tahu dari mulut dewa tersebut untuk mengetahui bagian sejarah ini. Di mana tulang naga dan tulang phoenix? Damar bertanya. Ada di depan, dan posisinya di tempat khusus. Kata Lina, bawa kita ke sana dulu. Kata Damar. Lina mengangguk. Mereka berjalan sepanjang jalan, dan bagian depannya penuh dengan fosil dari beberapa makhluk besar, semakin banyak, semakin besar. Sebagian besar kerangka bahkan lebih besar dari makhluk level Immortal Undying Flame yang ditemui di Eternal Planet. Ini mengejutkan Damar. Dan di atas tanah,
mereka juga menemukan beberapa tulang abadi, yang merupakan tulang abadi yang dibentuk oleh level di atas Undying Flame. Sampai akhir, Damar dan yang lainnya sudah tidak merespons lagi. Ada terlalu banyak tulang di tanah, termasuk tulang abadi. Damar bahkan merasa itu melebihi jumlah tulang abadi di Burial Ground. Saat itu, hanya satu tulang abadi yang di Burial Ground saja dapat membuat orang seluruh Eternal Planet menjadi gila. Lina menarik napas dalam-dalam dan berkata, masih ada sesuatu di belakang. Hal itu membawa perasaan ketakutan yang membuatku sakit kepala. Damar tidak bertanya terlalu banyak. Dia terus bergerak maju. Melihat tulang di sekelilingnya, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi waktu itu. Dia tidak tahu apakah semua ini terjadi karena Dewa Semesta. Dia hanya bisa terus berjalan saja. Dewa Utama pernah menghancurkan peradaban bumi generasi kuno, atau dibilang, melalui orang-orang di bulan, mereka telah menghancurkan 8 generasi peradaban bumi hingga munculnya Kaisar Vas dan generasinya. Peradaban Kaisar Vas dan generasinya terus berlanjut hingga saat ini, termasuk Damar dan yang lainnya. Bahkan, itu dapat dianggap sebagai kelanjutan dari peradaban Kaisar Vas dan generasinya. Bagaimanapun, setelah 4 keluarga besar di bumi memutuskan untuk bersembunyi dan memasuki Gunung Siwa, hanya ada beberapa orang yang hidup di dunia luar. Keturunannya perlahan berkembang. Orang-orang itu hidup kembali ke peradaban kuno lagi. Tanpa sadar, mereka melakukan perjalanan selama puluhan kilometer. Di sepanjang jalan, tidak ada apa-apa selain tulang dan energi yang semakin kuat. Bagian depan adalah ujungnya, dan ujungnya adalah sebuah gunung. Lina menunjuk ke depan. Damar melihat ke depan. Apa yang dikatakan Lina itu memang benar, ada satu gunung besar di depannya. Gunung itu memblokir seluruh ngarai seperti sebuah pintu. Ini seperti pintu, Thalia berseru. Damar juga merasakan hal yang sama, dia mengangguk dan berkata, iya benar. Garis apa ini? Tanya Damar dengan tiba-tiba. Damar melihat di bawah tanah ada satu garis yang digambar dengan kapur atau semacamnya. Ini adalah garis yang kami pakai untuk mengukur. Ketika orang-orang kami datang untuk menyelidiki, seseorang memasuki tempat ini. Setelah melewati garis ini, dia jatuh ke dalam ketakutan selama-lamanya. Lina menunjuk ke depan dan berkata, tulang naga dan tulang phoenix yang kita bicarakan ada di sana. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kejauhan, di ujung ngarai, di depan gunung. Damar melihat dan menyadari bahwa ada 2 kerangka yang sangat besar di posisi depan. Kerangka di sebelah kiri terbelah di tanah, panjangnya setidaknya 30 atau 40 meter. Tulangnya tampak besar dan tulang itu terbentuk menjadi satu barisan. Bersambung, 1594. Kerangka di bagian depan seperti naga, memiliki tulang cakar dan tanduk. Jika dilihat sekilas, itu memang agak mirip dengan tulang naga. Di sisi kanan, ada sebuah fosil yang sedang berdiri. Sayapnya masih ada, dan tulang-tulangnya menunjukkan warna merah menyala seperti api yang terbakar, dilihatnya seperti seekor burung. Dua-dua ini memang mirip dengan tulang naga dan tulang phoenix. Kamu mengatakan bahwa jika melewati garis ini, kita akan merasa takut. Thalia melihat garis di atas tanah dan bertanya, yah, orang-orang yang pernah mengalami perasaan itu yang mengatakannya. Lina berkata, pada saat itu, anggota tim kami melewati batas dan berdiri di sana, mereka langsung berkeringat dingin. Orang kami yang tidak melewati garis ini merasa ada sesuatu yang aneh, jadi kita menarik mereka kembali. Setelah itu, kami tidak berani melanjutkannya. Kami hanya bisa berhenti di tempat ini benar-benar terlalu aneh. Damar merenung sejenak, lalu dia memandang Thalia dan Lilia di sebelahnya dan berkata, apakah ada tali? Lina mengangguk dan berkata, ada. Damar mengeluarkan tali, mengikat di pinggangnya dan berkata, tempat ini memang cukup aneh. Aku akan masuk dan melihatnya. Jika kamu merasa ada apa yang aneh, tarik aku kembali. Jika tidak apa-apa, aku akan berjalan terus, setelah itu kalian bisa mengikuti di belakang. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Bagas dan Lina, dan berkata, Cici, kamu tunggu di tempat ini, melindungi Bagas dan Lina. Muci cemberut dan bergumam, oke. Kalau begitu hati-hati. Damar mengangguk. Setelah mengikat tali, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Saat berikutnya, dia melewati garis itu secara keseluruhan. Beng! Pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang meledak di sebelah telinganya. Detik berikutnya, sebuah tekanan besar tiba-tiba mendatanginya.
Damar merasa seluruh tubuhnya ditekan oleh tekanan itu. Dia merasakan sebuah perasaan yang aneh di hatinya. Dia tidak merasa takut sama sekali. Sepertinya itu adalah perasaan kagum. Dia merasa jika terus maju, dia akan dirundung sesuatu yang tidak diketahui. Damar menarik napas dalam-dalam. Gunung Siwa adalah sebuah tempat yang pernah diabaikan oleh manusia. Karena tempat ini sulit untuk dikembangkan, namun tempat ini membawa terlalu banyak misteri bagi Damar dan yang lainnya. Maupun Burial Ground, atau makam Blade Berserker, bahkan ngarai aneh ini. Selain ini, tidak ada yang tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh tempat ini. Bagaimana sekarang? Lilia memandang Damar dan bertanya, apakah aku perlu menarikmu kembali? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini memang memiliki perasaan yang aneh, tapi itu bukan ketakutan, tapi kekaguman. Orang-orang yang datang ke sini sebelumnya terlalu lemah, maka mereka merasa takut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata lagi, di tempat ini, ada perasaan yang mirip dengan surga dan neraka. Tekanannya sangat tinggi, tetapi energinya cukup kuat. Aku merasa, jika kalian berkultivasi di sini, efeknya akan cukup bagus. Aku akan mengambil beberapa langkah lagi untuk melihatnya, kata Damar. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke depan lagi. Dia merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil, kekaguman di hatinya menjadi lebih kuat, dan tekanan di sekitarnya juga meningkat. Damar menarik napas dalam-dalam, dia berjalan perlahan dan dia berada sekitar 300 meter dari tulang naga. Tetapi ketika dia berjalan lagi sekitar 100 meter, dia mulai berkeringat terus. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tulang naga, Damar merasa bahwa dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh, tempat ini jelas telah mencapai batasnya. Dia merasa bahwa jika dia melangkah lebih jauh, badannya mungkin akan meledak dan dia akan tewas. Dia berbalik dan melihat bahwa Lilia dan yang lainnya sudah memasuki tempat ini, tetapi mereka sangat jauh darinya. Yang terdekat adalah Thalia, tetapi jarak yang dia tempuh sekitar 120 meter. Setelah itu Wendy, yang berjalan sekitar 100 meter lebih. Lilia dan Yani keduanya berjalan sekitar 100 meter, sedangkan Sheila dan Dewa Mabuk hanya berjalan sekitar 80 meter. Damar menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa ada tempat seperti ini di bumi. Dia tidak tahu bagaimana tempat ini terbuat, ini butuh informasi yang banyak untuk mengetahuinya. Dan sebelumnya, mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Apakah tempat ini memiliki sumber utama dari planet utama? Dia hanya pernah mendengar konsepnya. Dia tidak tahu seperti apa sumber utama dan bagaimana cara menangkapnya. Damar dapat merasakan bahwa tulang naga di depannya memiliki daya tarik padanya. Mungkin dia bisa mengetahui sesuatu ketika dia mencapai ujung jalan. Damar berjarak 100 meter dari tulang naga dan tulang Phoenix itu. Tetapi tetap terlalu sulit baginya untuk melewati jarak ini. Damar melihat ke tulang naga dan tulang Phoenix sejauh 100 meter. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik perlahan dan berkata, ayo mundur dulu. Yang lain mengangguk dan dengan cepat keluar dari tempat ini. Setelah keluar garis, mata Thalia bersinar dengan kegembiraan. Dia berkata, tempat ini sangat cocok untuk kultivasi. Ya, meskipun ada sejumlah besar tekanan, namun kultivasi di bawah tekanan semacam ini akan menjadi 2 kali lipat lebih cepat daripada biasanya. Damar mengangguk dan berkata, itu benar, kita hanya kekurangan waktu. Tempat ini memang tempat yang sangat bagus untuk kultivasi. Ini adalah kesempatan kita, mungkin dapat mempersingkat waktu untuk kemajuan kekuatan kita. Jika Thalia dan yang lainnya juga dapat melewati 3 kali lonjakan surgawi, maka mengandalkan karakteristik unik mereka, kekuatan mereka sudah sebanding dengan half god level atau kekuatan setengah dewa. Jika mereka ingin melawan dewa, mereka harus mencapai tingkat itu dulu. Damar lumayan tahu dengan hal ini. Karena dia pun juga seperti itu. Dengan teknik seni bela dirinya yang spesial dan juga kekuatan dari tulang naga, dia mampu melawan seorang dewa. Tentu saja, ini hanya spekulasinya. Mereka harus mencobanya dulu. Damar menarik napas dan berkata, ini adalah tempat kultivasi yang diberikan oleh bumi, kita bisa langsung berkultivasi di sini. Jika ada yang kangen dengan keluarganya, kalian boleh menghampiri keluarga dulu. Yang lain mengangguk dan berkata, iya. Damar memandang ke kejauhan. Dia berhadap sebelum waktu mereka berangkat, dia sudah bisa mencapai ke ujung jalan ini. Setelah mengalami 3 kali lonjakan surgawi, teknik bela dirinya telah mencapai Pures level.
Dia tidak tahu, apakah dia mampu menyelesaikan semua ini. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa informasi tentang hal ini di Burial Ground. Dia mengambil napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Baiklah, kalian semua berkultivasi di tempat ini dulu. Aku telah menggunakan karakteristik jiwa di sepanjang jalan, sepertinya 3 orang yang menghilang itu tidak berada di ngarai ini. Mereka tidak mungkin bisa bersembunyi dari pencarian karakteristik jiwaku. Mereka kemungkinan besar menyasar di tempat lain. Kalian dapat mengirim seseorang untuk mencari mereka." Lilia mengangguk dan berkata, "Baik." Damar memandang Lilia dan Thalia, dia berkata, "Kalau begitu kalian berkultivasi di sini dulu, aku akan pergi ke markas Night Watcher. Pak Hugo memintaku kembali untuk membahas tindakan terhadap Big Jade. Aku akan mengajak Sally dan lainnya ke sini. Tempat ini memang cocok untuk berkultivasi. Kita butuh mereka untuk menjaga bumi. Jika mereka dapat mencapai tingkat berikutnya di tempat ini, kita tidak akan terlalu khawatir lagi tentang situasi bumi ketika kita pergi." Lilia mengangguk, "Oke, cepat kembalilah. Jangan lupa untuk meminta mereka mencari informasi tentang tempat ini." "Oke," Damar menjawab. Bersambung, 1595. Thalia dan yang lainnya menetap di tempat ini. Damar membawa Bagas dan Lina kembali dengan cara yang sama. Mereka kembali ke batu raksasa itu lagi. Melihat batu raksasa itu, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Meskipun aku masih tidak tahu bagaimana semua ini diciptakan, dan juga tidak tahu informasi apa yang tertulis di atas itu, tapi mungkin ini adalah harapan yang ditinggalkan oleh leluhur. Kita akan melindungi bumi." Bagas tersenyum, dia mengepalkan tangan kanannya, memukulkannya ke depan dadanya, kemudian berbisik, "Demi semua yang bernapas." Damar juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang pelan, "Demi semua yang bernapas." Damar memberi hormat pada batu raksasa itu, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia mengendarai mobil dan mengantar Lina ke Departemen Penelitian Ilmiah. Kemudian dia bergegas menuju markas Night Watcher bersama Bagas. Bagas tidak bisa kultivasi, tetapi dia memiliki kepribadian yang spesial dengan yang lain. Ketika bersama dengannya, Damar selalu santai dan senang. Mereka berdua bergegas ke bandara. Dalam perjalanan, Bagas merenung sebentar, kemudian berkata, "Damar, menurutmu, kapan perang ini akan berakhir? Ketika bumi menjadi planet yang sangat kuat seperti Big Jade, dan menjadi salah satu planet utama, pada saat itulah tidak ada yang berani bertindak apapun kepada kita." Damar lanjut berkata, "Kita dapat menguasai planet lain, dengan bumi sebagai pusatnya. Kita akan membuat peraturan kita sendiri." Bagas berkata dengan senyum masam, "Aku ingin sekali melihat hari ini tiba. Sayangnya, aku tidak dapat berkultivasi seperti kalian, hidupku tidak dapat diperpanjang lagi. Dan juga, tubuh Pak Hugo tidak sehat seperti sebelumnya lagi. Setelah perkembangan sains dan teknologi, hidup kalian juga akan diperpanjang." Damar mengerutkan kening dan berkata, "Selain itu, energi teknik bela diri sekarang sudah lumayan bagus. Kamu seharusnya berlatih, setidaknya kamu masih tingkat utama. Aku telah mengambil alih pekerjaan Pak Hugo, aku selalu sibuk setiap hari. Ketika aku punya waktu luang, aku harus menemani istriku. Aku tidak punya waktu untuk berlatih," kata Bagas. "Tapi aku masih percaya pada kalian. Aku seharusnya bisa melihat ini terjadi sebelum meninggal." Damar mengerutkan kening dalam-dalam. Jumlah Night Watcher seperti Bagas cukup banyak. Mereka telah berjuang sepanjang hidup mereka. Bumi yang tampaknya damai sekarang sebenarnya sedang mengalami krisis yang besar. Mereka juga berharap perang akan berakhir secepatnya. Damar mengendarai mobil sambil mengobrol dengannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di bandara. Damar berjalan melalui jalan khusus, mereka langsung menuju bagian dalam bandara, lalu menaiki pesawat ke markas Night Watcher. Sekitar pukul 3 sore, Damar dan Bagas tiba di markas Night Watcher. Hugo sedang duduk di dalam kantor. Damar berjalan ke pintu dan melihat rambut Hugo yang hampir putih semua. Dia merasa sedikit sedih. Hugo masih terlihat gemuk dan terlihat baik, tetapi dia tampak kelelahan juga. Iman duduk di dekat jendela sambil meminum teh. Saat ini, dia sedang melihat wanita cantik di TikTok. Melihat Damar dan Bagas, Hugo tersenyum dan bertanya, "Kalian sudah datang? Apa yang terjadi di atas Gunung Siwa?" Damar buru-buru menyapa mereka dan menjawab, "Ya, setelah memahami situasinya, kami menemukan tempat yang sangat bagus untuk berlatih, yang merupakan peluang besar bagi kami."
Selain itu, Pak Hugo, kamu harus istirahat lebih banyak, umurmu sudah tidak muda lagi. Biarkan Bagas yang menanganinya. Hugo tertawa, aku sudah membiarkannya menangani banyak hal, tetapi masih ada kerjaan lain juga. Damar memelototi Iman di sebelahnya. Melihat Damar memelototinya, Iman berteriak, ada apa? Aku tidak pandai menangani hal-hal ini, mengapa kamu tidak mencoba menanganinya? Damar merasa tanpa daya, dia terlalu malas untuk bertengkar dengan Iman. Iman berdiri dan berkata, di mana tempat yang kamu katakan itu? Aku ingin pergi ke sana untuk kultivasi. Aku ingin mencoba apakah aku dapat menerobos setelah itu. Aku adalah sang tak terkalahkan, aku tidak bisa dikalahkan dengan kalian. Damar tahu harus berkata apa lagi dengannya. Dia mulai memberitahu mereka tentang situasi di ngarai. Hugo merasa heran setelah mendengarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ini memang sebuah kesempatan yang bagus. Bagas, pergi dan beritahu informasi ini kepada orang-orang yang berbakat. Biarkan mereka semua pergi dengan Damar nanti. Mari kita lihat apakah mereka dapat menerobos setelah kultivasi. Kemudian dia memandang Damar dan bertanya, apakah kamu akan memulai perang dengan Big Jade? Damar mengangguk dan menjawab, aku memang punya pikiran seperti ini. Dilihat dari informasi yang kita dapat di bulan, Dewa Utama akan menyerang kita cepat atau lambat. Lebih baik kita yang mulai duluan. Hugo setuju dengan kata-kata Damar, sebenarnya, itulah yang aku pikirkan juga. Ada terlalu banyak Master Undying Flame di pihak Big Jade. Master Undying Flame biasa tidak dapat melawan mereka. Maka karena itu, aku berencana untuk menjalankan sistem tim Special Force. Aku akan mengumpul semua master tingkat Eternal di bumi, kemudian bertindak. Memang master tingkat Eternal di bumi cukup banyak. Damar bertanya, ya, sudah bisa membentuk satu tim. Hugo mengangguk dan berkata lagi, sebagian besar orang di tim 11.762 sudah mau menerobos. Ditambah kalian, itu bukan masalah besar bagi kita. Damar sedikit terkejut. Ketika mereka pergi ke Eternal Planet, jumlah Undying Flame masih sedikit di bumi. Tampaknya setelah energi ini muncul, jumlah Undying Flame di bumi akan menambah. Damar mengangguk dan berkata, ini adalah ide yang bagus, hampir sama dengan ideku. Tadinya aku berpikir untuk mengumpulkan beberapa orang, kita akan bekerja sama dengan Lutfi dan Raya. Kemudian kita akan pergi ke planet Skyred. Lilia dapat membantu orang-orang itu mengendalikan kontrol dari ramuan tersebut. Mereka akan bekerja sama dengan kita juga. Kita akan melawan Big Jade dengan orang-orang itu. Masih ada satu masalah. Hugo berkata, yang disebut 7 dewa itu, bagaimana dengan mereka? Damar berkata lagi, iya. Aku akan berusaha untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan 7 dewa, tetapi aku masih bisa menahan serangan dari mereka, dan itu sudah cukup. 7 dewa sepertinya tidak bisa menetap di Big Jade untuk waktu yang lama. Setelah mereka pergi, Big Jade bukanlah masalah bagiku. Ayo kita melawan dengan mendadak, lawan musuh sampai mereka ketakutan. Hugo berkata, kalian bekerja sama dengan tim Special Force. Setelah menyerang satu tempat, kalian harus mengganti tempat baru lagi. Mereka mulai berdiskusi. Iman di sampingnya merenung sebentar, kemudian berkata, nak, kali ini aku akan ikut denganmu. Damar mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah. Kamu harus tetap di bumi dan melindungi bumi, kalau tidak aku tidak akan merasa aman. Kamu bisa menyuruh Talia yang menjaga bumi. Iman berteriak. Damar berbatuk sekali dan berkata, Talia jauh lebih kuat darimu. Iman terdiam. Damar melihat ke langit melalui jendela. Karena sekarang masih siang hari, dia tidak bisa melihat bulan. Dia memandang Hugo dan berkata, dan juga, Dewa Utama menggunakan bulan ini untuk memantau kita. Aku ingin kembalikannya kepada mereka. Hah, ekspresi Hugo berubah. Apa maksudmu? Bulan ini sebenarnya adalah pesawat. Aku ingin mengendarainya kembali dan menabrak Big Jade. Biarkan mereka merasakan meteorit besar jatuh dari langit. Mata Damar bersinar pada saat ini. Tepat ketika Damar sedang mendiskusikan taktik perang dengan Hugo di markas Night Watcher, sesuatu terjadi di tanah telantar dewa, Big Jade. Kekuatan yin yang ekstrim menyebar di tempat itu. Guntur duduk di tanah saat ini. Seseorang menghampirinya, meletakkan sebuah kotak makanan di depannya dan berkata, makanlah. Bersambung. 1596. Asteria melihat perut Guntur dan berkata, bagaimana?
Apa kamu sudah memikirkannya? Sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Suara Dewa Kekacauan terdengar dari dalam perut Guntur. Aku hanya ingin membunuh kalian semua, kata Dewa Kekacauan. Asteria melihat perut Guntur, sedikit keraguan muncul di wajahnya yang cantik. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu? Hehe, Dewa Kekacauan berkata, kamu bisa membunuhku, lakukan sekarang saja. Dewi Tanah di sebelah Asteria mencibir, aku tidak tahu mengapa Dewa Utama tidak membunuhmu. Menurutku, kamu seharusnya dibunuh pada saat itu dia kesini. Kalian bisa melawan kehendaknya dan membunuhku, sama seperti yang dilakukan Helos. Sebenarnya, kadang-kadang aku merasa hidup Helos saat ini lebih baik daripada kalian. Meskipun kalian telah mendapatkan kekuasaan, tetapi kalian masih harus tunduk di hadapan Dewa Semesta. Helos memang tidak memiliki kekuasaan, namun hidupnya lebih bebas, kata Dewa Kekacauan. Sayang sekali, si bodoh itu selalu menginginkan kekuasaan. Asteria, kekuatanmu adalah yang terlemah di antara para dewa. Asteria mencibir dan melihat perut Guntur, banyak bicara. Pikiran Guntur masih kacau saat ini. Dia merasa jaraknya tidak begitu jauh dengan tingkat dewa. Namun masalah antara 7 dewa ini membuatnya sedikit bingung. Bagaimana denganmu? Pada saat ini, Dewa Kekacauan bertanya lagi, pihak mana yang akan kamu pilih sekarang? Cepat atau lambat, kalian akan menyerang bumi. Kamu telah bekerja sama dengan Damar sebelumnya. Namun, setelah ini, kamu dan Damar pasti akan bermusuhan. Titan tersenyum dan kembali berkata, perasaanmu itu tidak salah, aku juga merasakannya. Damar adalah kunci untuk membuka era yang hebat. Semua ini akan berubah setelah kemunculan Damar, termasuk keberadaan planet utama. Ketika dia kembali, dia akan mengetahui bahwa kamu mengkhianatinya. Apakah dia masih akan bekerja sama denganmu untuk melawan Helos? Titan terkekeh, aku sudah tidak sabar melihatnya. Guntur memandang Asteria dan berkata dengan tenang, hal paling manusia benci adalah mengkhianati janji orang. Aku punya pilihanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Asteria berkata sambil mencibir. Titan terdiam untuk waktu yang lama, kemudian dia tersenyum dan berkata lagi, menurutmu, butuh berapa lama bagi energi Nekros ini untuk menyebar ke seluruh Big Jade? Aku benar-benar menantikannya. Guntur melirik Titan sebentar. Setelah mengetahui bahwa isi dalam perutnya adalah keturunan bumi, sikap Guntur terhadap Titan jauh lebih baik. Meskipun orang ini tampaknya tidak memiliki perasaan apapun pada bumi, tetapi dia akan menentang Big Jade, dan ini adalah satu poin yang bisa dimanfaatkan. Kemampuan Guntur dalam semua aspek sebenarnya sangat kuat. Dia terus-menerus memikirkan semua ini di benaknya. Jika situasi Blade Berserker yang Damar katakan menjadi kenyataan lagi. Jika Blade Berserker berhasil berjalan keluar dari Laut Kekacauan dan menjadi dewa, akan ada 2 master yang menjadi dewa di pihak bumi. Walaupun saat ini 7 dewa saling curiga, tetapi Guntur tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka harus melawan pihak luar. Jika dia bisa memanfaatkannya, mereka belum tentu akan kalah dalam pertempuran antara bumi dan Big Jade. Tentu saja, Big Jade akan segera berakhir. Dia merasa 7 dewa kemungkinan besar akan bersatu lagi. Bagaimanapun, ini adalah akar mereka. Konsep di antara satu sama lain tetap sama juga. Di bumi, Damar dan Hugo sudah selesai diskusi. Mereka akhirnya menentukan arah di mana Big Jade berada. Damar, pada saat ini, Hugo tiba-tiba berkata, mengenai kamu akan mengendarai bulan ke Big Jade, sepertinya masalah ini dapat dipertimbangkan kembali. Hah, Damar merenung sebentar. Menurutmu bagaimana? Semua orang di bumi memiliki sebuah perasaan bagi bulan. Jika tiba-tiba menghilang, aku pun akan merasa sedikit aneh. Hugo berkata, ada banyak hal berteknologi tinggi di dalamnya, dia bahkan dapat memancar jauh untuk mendeteksi sekitarnya. Menurutku, kita dapat menggunakannya sebagai stasiun luar angkasa yang besar, dan kita bisa mengirim beberapa orang untuk mengendalikan bulan. Jika kamu menggunakannya untuk menabrak Big Jade, itu agak sia-sia. Damar tercengang, tetapi dia juga setuju dengan kata-kata Hugo. Bulan memang memberikan banyak perasaan bagi manusia di bumi. Jika tidak ada bulan purnama di festival kue bulan, itu memang sedikit aneh. Damar mengangguk dan berkata, mari kita lihat nanti. Aku masih ada waktu yang cukup sebelum berangkat. Apakah ada hal lain? Tidak ada lagi untuk saat ini, kata Hugo. Baik, aku akan kembali ke Gunung Siwa dulu.
Pak Hugo, kamu jangan lupa istirahat, jagalah kesehatanmu dengan baik. Aku berharap, kamu dapat melihat kedamaian tiba di bumi. Hari ini tidak akan terlalu lama, kata Damar. Hugo tersenyum dan berkata, dimengerti, nak, jangan khawatir tentang itu. Setelah mengobrol dengan Hugo, dia pamit undur diri dan memberitahu Night Watcher lain perihal tempat untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Sally, Raisa, dan yang lainnya juga berkumpul, termasuk Iman. Pada saat yang sama, Iman juga memilih 20 orang lebih anak-anak berpotensi. Mata Iman terlihat sangat bertekad. Damar, Thalia, dan Guntur, semuanya dipilih oleh Iman sendiri. Dan sekarang, dia juga menemukan sekitar 20 orang ini dan membawa mereka kembali ke Night Watcher. Setelah ledakan energi di bumi, seni bela diri menjadi pilihan banyak orang. Semakin banyak orang berbakat muncul. Setelah hampir selama 10.000 tahun terjadi keterpurukan dalam seni bela diri, tapi akhirnya generasi bumi kali ini telah meledak dan satu demi satu muncul orang-orang berbakat. Seolah telah diatur oleh Tuhan, mereka diatur untuk muncul di generasi ini. Damar melihat sepintas ke arah sekitar 20 orang itu. Kekuatan mereka yang terlemah juga telah mencapai level tingkat puncak. Mereka yang lebih kuat telah Half Undying Flame. Mereka ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Damar dan Guntur keduanya mencapai tingkat dewa dalam 2 atau 3 tahun di bawah kondisi kekurangan energi. Kecepatan mereka pada tahap awal benar-benar tidak lebih lambat dari Damar dan yang lainnya. 20 orangan ini gugup ketika melihat Damar datang. Meskipun Damar tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia masih seorang pahlawan bagi seluruh bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyaknya orang yang membicarakan Damar perlahan mulai berkurang. Namun, Damar masih merupakan simbol dari Night Watcher dan bahkan simbol bumi itu sendiri. Adapun pertempuran Damar di planet asing, sebenarnya hanya senior Night Watcher yang mengetahuinya. Masalah ini belum disebarkan ke masyarakat umum. Penduduk lainnya berpikir bahwa setelah perang, bumi benar-benar aman. Inilah yang dimaksud berpegang teguh pada Night Watcher. Bagi Big Jade dan Eternal Planet, itu semua hal yang sangat sulit dipercaya. Penduduk biasa Eternal Planet menjalankan hidupnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Orang biasa di Big Jade bahkan tidak memiliki kualifikasi dalam hidup. Di bawah penyeleksian genetik, tidak mencapai Undying Flame, mereka semua dianggap seperti hewan. Jika semua orang sudah siap, ayo pergi. Damar melambaikan tangannya. Setelah naik pesawat dan menunggu pesawat stabil, Damar berencana untuk pergi dan mengenal 20 orang ini. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah masa depan bumi. Jika ada masalah ketika mereka pergi ke Big Jade, mereka harus membawa bendera bumi. Ada juga beberapa orang yang menarik perhatian Damar, tapi dia masih berencana untuk mengamati lebih dahulu. Ketika mereka sampai di sana, mereka akan membuat kemajuan yang sangat pesat. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat. Sekelompok orang lebih dari 30 orang naik bus berangkat ke tujuan mereka. Bersambung, 1597. Tidak terjadi masalah di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di dekat area. Dalam perjalanan ini mereka membawa tenda dan sebagainya. Seluruh persediaan makanan mereka ada di sini. Tentu saja, pasokan logistik masih harus dilengkapi dari Departemen Penelitian Ilmiah Gunung Siwa. Terkadang, Damar suka dikejutkan oleh teknologi konstruksi berteknologi tinggi Eternal Planet. Semuanya bisa dimiliki secara instan dalam satu tempat. Bumi tidak memiliki kecepatan seperti itu untuk saat ini. Tentu saja, kecepatan membangunnya tidak lambat. Night Watcher akan menghabiskan beberapa hari untuk membangun kemah untuk mereka. Pada saat yang sama, itu mungkin akan menjadi tempat bagi beberapa talenta Night Watcher untuk berlatih di masa depan. Aksesoris tambahan lainnya akan dipasang perlahan-lahan. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Lilia dan yang lainnya duduk di tanah dan berkultivasi. Ketika melihat Damar dan yang lainnya datang, mereka juga berdiri. Damar dan yang lainnya membawa beberapa makanan cepat saji. Tentu saja, mereka juga membawa beberapa makanan ringan dan besar untuk Thalia. Dengan meningkatnya kekuatan Thalia, nafsu makannya juga meningkat. Setelah makan, Damar mengatur mereka untuk mulai berkultivasi. Di bawah percobaan, tekanan tingkat puncak untuk memasuki batas ini masih sangat besar. Hanya setelah tingkat dewa baru dapat mengambil 1 atau 2 langkah. Iman membuat pengaturan sederhana, kemudian semua orang mulai berkultivasi dengan tertib.
Damar juga menarik napas dalam-dalam. Dia bergerak maju sekitar 200 meter lagi, lalu duduk bersila, dan sesekali menggunakan pedang untuk merasakan teknik bela dirinya. Dia masih jauh dari titik tertinggi teknik bela diri. Pada saat itu, pedang bergerak begitu hebat. Gerakannya terlihat sangat biasa, namun, Damar bisa merasakan aura pedang kuat yang terkandung di dalamnya. Dia duduk dengan mata tertutup, dan seluruh tubuhnya benar-benar memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu dengan tenang. Sehari, 2 hari, 1 bulan, Damar juga menggerakkan tubuhnya ke depan selangkah demi selangkah, dan semakin dekat dengan ujung ngarai. Namun, jarak 100 meter masih cukup jauh. Jika ingin masuk ke ujung sepenuhnya, Damar memperkirakan bahwa itu mungkin sulit hanya dalam beberapa tahun. Tepat pada hari ini, tiba-tiba muncul sebuah fenomena di langit, awan petir mulai turun. Swoosh, duar, tiupan angin dan kilat muncul dari langit dan terlihat begitu menakutkan. Pada saat ini, Damar mengangkat kepalanya dan tatapannya agak bergerak. Dia tanpa sadar menatap Iman. Saat melihatnya, dia menyadari bahwa jarak Iman tidak jauh dengan Dewa Mabuk. Masuk Uncomon level, Damar tampak terkejut. Duar, pada saat itu, kilat tiba-tiba datang dan langsung menuju ke Thalia. Thalia tersenyum dengan dingin dan berkata, pedang. Phoenix Sword tiba-tiba mengarah ke Thalia. Thalia tersenyum dan kekuatan Chi yang mengerikan terbuka, kumpulan api muncul di tubuhnya. Damar baru memperhatikan saat ini bahwa kekuatan Thalia telah membuat lompatan tinggi selama lebih dari sebulan. Kilat tiba-tiba datang. Damar berkata memberikan peringatan, ini adalah lonjakan surgawi kedua Thalia. Semua orang harus mengungsi dan menjauh dari posisi ini. Energi yang terkandung dalam kilat ini terlalu mengerikan sehingga hampir sebanding dengan pukulan kekuatan penuh dari Uncomon level. Lilia dan yang lainnya tidak ragu lagi dan mereka dengan cepat menghindar. Hah! Pada saat ini, kilat menghilang ke ngarai dan langsung menuju ke Thalia. Namun, ketika kilat menghilang ke ngarai, kilat itu tampaknya diserap oleh sesuatu. Tidak ada kejadian tak terduga yang besar dalam imajinasi Damar. Ngarai ini sangat mistis. Kilat satu demi satu datang. Namun, ketika datang ke ngarai, itu menjadi arus listrik dan dengan cepat menyebar. Sampai akhirnya awan di langit menghilang. Energi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Thalia. Seluruh ngarai tenang, dan sepertinya tidak ada hal aneh yang terjadi. Damar dan yang lainnya sebenarnya tahu terlalu sedikit tentang ngarai ini. Selain bisa membantu berkultivasi, tidak ada pemahaman lain. Thalia dengan cepat duduk bersila dan menerima perubahan fisik setelah lonjakan surgawi kedua. Pada saat yang sama, Damar menemukan bahwa di bagian dalam ngarai, tulang Phoenix sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya mengeluarkan percikan api dan berkumpul menjadi satu menuju tubuh Thalia. Ini pasti adalah hal yang baik untuk Thalia. Ketika Damar melihat Thalia mulai tenang, hatinya merasa sedikit lega. Kemudian, dia pergi ke arah Iman, lalu menatap Iman dari atas ke bawah dan berkata, kamu dapat sampai ke tempat ini. Cara apa yang kamu gunakan? Setelah sebulan, jarak Dewa Mabuk sekitar 10 meter, dan dia telah melampaui hampir 90 meter. Dewa Mabuk lebih kuat di antara orang-orang yang mengalami lonjakan surgawi pertama Uncomon level, karena dia memiliki terlalu banyak rincian. Teknik pedangnya sangat dalam. Setelah menguasai kekuatan hukum, dia berada di posisi teratas di Uncomon level lonjakan surgawi pertama. Saat pertama kali memasuki tempat ini, dia berjalan sejauh 80 meter. Dan Iman bergerak sekitar 70 meter. Menurut perkiraan, kekuatan Iman saat ini juga seharusnya juga mencapai setidaknya Uncomon level. Namun, dia tidak mengalami lonjakan surgawi. Damar mendekati Iman dan berkata, Pak, tebas aku. Iman menatapnya dan berkata, buat apa? Aku merasa ada yang salah denganmu. Damar memandangnya dengan curiga dan berkata, berdasarkan langkahmu seharusnya kamu memiliki kekuatan Uncomon level. Namun, tidak ada lonjakan surgawi. Tampaknya tidak ada fluktuasi kekuatan hukummu. Hukum apa? Aku tidak tahu. Iman berkata dengan tidak puas. Iya, Damar tiba-tiba teringat bahwa Iman tampaknya berada di atas teknik bela diri dan tidak memiliki banyak pemahaman. Dia mengalami cara yang berbeda dari tradisional. Dia mengambil cara kultivasi lain. Tebas aku sekarang. Damar tetap memutuskan untuk merasakannya. Sisik mulai keluar dari tubuhnya. Baik, Iman tersenyum, lalu meraihnya dengan satu tangan.
Pedang binasa merah muncul di tangannya, lalu dia menebas ke tubuh Damar. Pedangnya terlihat sangat tenang, namun, ketika jatuh ke sisik Damar, dia merasakan ledakan rasa sakit. Namun, kekuatan pertahanan Damar benar-benar mengerikan. Setelah dia mengalami lonjakan surgawi kedua, para ahli bela diri Uncomon level biasa mengalami kesulitan dalam menghancurkan pertahanan skala besarnya ini. Damar juga dapat merasakan bahwa pedang iman mengandung energi yang aneh, yang benar-benar berbeda dari kekuatan hukum. Ini benar-benar kemampuan bertarung Uncomon level. Damar menatap Iman dengan curiga dan berkata, jalan teknik bela diri macam apa yang telah kamu lakukan? Tidak tahu, aku berkultivasi seperti orang dulu. Iman membuang pandangannya dan bibirnya bergetar berkata, minggir. Aku akan lanjut berkultivasi. Damar memberinya jalan. Iman tampaknya tidak banyak memikirkannya. Dia duduk bersila. Damar memperhatikan Iman baik-baik. Iman kembali duduk bermeditasi dengan tenang. Damar merasa bahwa situasi Iman ada yang salah. Hal yang salah ini adalah dibandingkan dengan aspek utama metode kultivasinya. Iman tampaknya mengambil cara lain. Pedangnya juga terlihat biasa dan tenang. Mata Damar tiba-tiba mengecil ketika melihat Iman berkultivasi. Dia menghubungkan Iman dan Blade Berserker. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada beberapa kesamaan, tapi juga ada perbedaan mutlak di antara mereka. Teknik bela diri, chi pedang, dan karakteristik Damar serta yang lainnya sebenarnya diturunkan menurut aturan alam semesta tertentu. Terus terang, mereka masih mengandalkan kekuatan alam semesta dunia ini. Kekuatan mereka adalah kontrol dan pemanfaatan kekuatan alam semesta ini. Kembalinya ke sifat aslinya teknik bela diri dan juga pedang iman, tampaknya datang dari apa yang seharusnya dia miliki, dari dalam dan luar. Ini adalah teknik bela diri iman. Bersambung, 1598. Teknik bela diri iman benar-benar berbeda dari teknik bela diri tradisional, dan bahkan bertentangan dengan itu. Memikirkan semua ini, Damar sepertinya memahami sesuatu lagi. Dia bergerak maju dengan cepat dan mencapai jarak sekitar 200 meter. Kemudian, dia menutup matanya dan memilah-milah pikirannya. Dia merasakannya dengan hati-hati lagi. Aura pedang berada di berkeliaran di dalam perasaannya. Damar memasuki lagi situasi yang semakin misterius. Pencerahan, Lilia membuka matanya. Dia melihat kondisi Damar dan perlahan tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Sebaliknya, jarak Lilia tidak terlalu jauh. Dia mengandalkan kekhasan karakteristik uniknya, dan menjaga jarak lebih jauh sedikit dari Dewa Mabuk. Apa yang dikuasai bukanlah pertempuran secara langsung. Dengan begini, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang mengganggu Damar. Lebih dari 10 hari kemudian, Wendy mengalami lonjakan surgawi kedua. Namun, sama seperti Thalia, lonjakan surgawi tidak mempengaruhinya, juga tidak mengganggu pencerahan Damar. Damar telah berlangsung seperti itu lebih dari 10 hari. Dia hampir tidak makan atau minum. Namun, tidak ada yang mengganggunya. Laju kemajuan Thalia secara tidak sadar telah mencapai sekitar 170 meter. Setelah lonjakan surgawi kedua, tampaknya itu telah membawa peningkatan mutu baginya. Wendy juga tidak jauh darinya. Semuanya sangat tenang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi dan makan. Dengan cara begini, lebih dari 10 hari telah berlalu. Baik Yani maupun Lilia, tidak mengalami lonjakan surgawi kedua. Pada hari ini, Damar masih duduk bersila di sana. Dia mempertahankan posisi itu selama sebulan penuh. Tubuhnya dan bahkan auranya benar-benar menahan diri. Semua orang terlihat seperti orang biasa. Pada hari ini, seseorang muncul di ngarai, Desi telah kembali. Setelah melalui 2 bulan, mengandalkan pesawat Big Jade, dia bola-balik antara Big Jade dan bumi sendirian. Thalia tidak mengganggu Damar saat melihat Desi kembali. Dia terlebih dahulu berdiri dan berjalan. Sekelompok orang berkumpul di sekitarnya. Thalia dengan cepat bertanya, bagaimana? Apakah Dewan dan yang lainnya telah kembali? Tampaknya, terjadi masalah dengan mereka. Desi berkata dengan senyum pahit. Masalah? Thalia terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Setelah aku tiba di planet Senar, aku menemukan Raya dan yang lainnya, lalu ingin memberitahu mereka masalah ini. Kemudian, Raya pergi ke planet Skyred secara langsung. Desi berkata, setelah mencari-cari informasi dari segala penjuru, aku menemukan beberapa jejak mereka. Sebuah pesawat muncul di 800 mil area tak berpenghuni.
Terjadi konflik dengan orang di sebuah pusat pelayanan area tak berpenghuni, lalu ahli bela diri tahap penyelesaian muncul. Ahli bela diri muncul dan ditembak di kepala oleh sniper. Seru Desi. Kemudian, aku kehilangan jejak mereka. Desi berkata, Raya dan aku pergi ke 8.000 mil area tak berpenghuni. Butuh 3 hari untuk menemukan pesawat yang mereka tumpangi. Namun, kami tidak menemukan mereka. Tempat terakhir mereka muncul adalah pusat pelayanan itu dan pertempuran pecah dengan orang-orang. Talia tampak begitu serius saat mendengar ini. Tidak ada berita tentang penangkapan mereka. Namun juga, tidak ada berita kemana mereka pergi, ujar Desi lagi. Beng, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bergema. Lilia mencari suara itu. Tiba-tiba dia menemukan bahwa di ujung ngarai, kerangka bentuk naga tiba-tiba mengeluarkan ledakan kilau. Damar yang sedang duduk bersila tiba-tiba perlahan berdiri. Dia melihat ke langit seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tangan kanannya sedikit terangkat, dan pedang naga Azure tiba-tiba muncul di tangan Damar. Pada saat ini, Damar terlihat seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hanyalah pria biasa. Kemudian, pedang naga Azure-nya perlahan bergerak. Pada saat ini, pedang Damar yang bergerak terlihat seperti pedang biasa. Namun, pada saat pedang menusuk, kekuatan teknik bela diri yang mengerikan meledak dari kedalaman ujung pedang, tampak berkumpul menjadi satu dan langsung menuju langit. Kok bisa? Di kejauhan, semburan cahaya meledak dari mata Talia dalam sekejap dan dia berkata, pedang ini agak mirip dengan pedang tetua Blade Berserker. Namun, tetua Blade Berserker tidak melepaskan ci pedang. Sedang Damar melepaskannya. Dia, teknik bela dirinya telah mencapai ranah yang kembali ke sifat aslinya. Itu berarti, Dewa Mabuk di sebelahnya berkata, anak ini benar-benar telah berjalan di depanku di jalan teknik bela diri. Sangat disayangkan, ini hanya beberapa tahun, namun, ada beberapa perbedaan. Talia bergumam, aku tidak tahu apa itu. Kekuatan teknik bela diri mengalir langsung ke langit. Namun, dalam prosesnya, sepertinya diserap oleh sesuatu dan menghilang. Pada saat yang sama di dalam tulang naga, sesuatu tampaknya mengalir di dalam tubuh Damar. Damar merasa ada gelombang energi di sekujur tubuhnya dan terus-menerus memperkuat tubuhnya. Pada saat yang sama, sisik di tubuhnya muncul secara sendirinya, dan kali ini sisik berwarna putih. Sejauh ini adalah warna keempat yang muncul pada tubuh Damar. Mulai dari awal berwarna emas, berwarna merah darah, kemudian menjadi warna hitam. Kali ini, adalah sisik berwarna putih. Sebenarnya, Damar tidak tahu apa efek dari sisik ini. Dia bisa mengontrol tampilan sisik di tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak bisa mengontrol warnanya. Warna sisiknya sepertinya berubah sesuai dengan lingkungannya. Damar tidak mengerti detailnya, namun, sisiknya ini benar-benar dapat memberinya pertahanan yang sangat kuat. Prosesnya ini tidak berlangsung lama. Setelah sisik muncul, mereka perlahan-perlahan kembali. Damar menyingkirkan pedang naga Azure dan berbalik untuk melihat Desi di kejauhan. Dia menyingkirkan pedang naga Azure, lalu mendekatinya dan berkata, kamu sudah kembali. Desi mengangguk, lalu Lilia menceritakan lagi masalah tentang Dewan dan yang lainnya. Mendengar cerita mereka, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, awalnya aku mengatakan bahwa ketika aku bisa mencapai tingkat peak di ngarai ini, aku mungkin telah mencapai lonjakan surgawi ketiga. Namun, sekarang sepertinya sudah terlambat. Damar menundukkan kepala. Kemajuan kali ini merupakan perubahan bermutu tinggi baginya. Dia benar-benar terjebak dengan keberadaan EOS dalam teknik bela diri. Keberagaman hukum dan kekuatan fisik yang mengerikan, semuanya menentukan efektivitas tempurnya saat ini. Yang pasti dia harus lebih kuat daripada EOS. Adapun bagaimana membandingkan dengan Blade Berserker, tidak tahu jelas. Blade Berserker hanya berjarak satu langkah dari ranah dewa. Namun, 7 dewa tidak bisa hidup di Big Jade dalam waktu yang lama. Damar tidak khawatir dengan ini. Kalau begitu, bersiaplah, malam ini kita coba lagi. Seru Lili dan dia menarik napas dalam-dalam. Yang lainnya mengangguk. Tunggu dulu. Damar berbalik, melihat ke ujung ngarai dan berkata, 300 meter, aku akan mencoba untuk melihat apakah aku dapat mencapai ujungnya sekarang. Yang lainnya menganggukkan kepala lagi. Situasi mengenai ngarai ini sangat misterius. Bahkan sekarang, Damar dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Damar mengambil napas dalam-dalam, kemudian bergerak maju dengan cepat. 200 meter di depan,
ini sangat lancar. Tekanan di sekitar masih ada, tapi Damar bisa menahannya dengan tenang. Dia mulai bergerak maju. 210 meter, 220 meter, 260 meter. Ketika Damar mencapai 260 meter, dia merasakan lagi bahwa ada tekanan mengerikan yang datang dari segala arah, dan beberapa butir keringat mulai muncul di dahinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan chi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, sisik berwarna putih muncul di tubuhnya. Kemudian, dia maju selangkah demi selangkah. 261 meter, 262 meter. Ketika dia mencapai 269 meter, wajahnya benar-benar memerah. Tekanan yang sangat besar menekan tubuhnya hingga membuatnya runtuh. Bahkan beberapa sisik mulai terkelupas dan darah mulai keluar. Damar melihat tulang naga dan tulang phoenix yang hanya berjarak 30 meter. Pada saat ini, dia merasa dekat dengan tempat ini dan benar-benar melihat kedua tulang itu. Dia merasa sangat terkejut. Bersambung, 1599. Di kedua sisinya, ada juga beberapa tulang lain. Di tanah ada juga beberapa tulang abadi. Namun, semakin mendekat ke dalam, semakin sedikit tulang-tulang ini. Damar menarik napas dalam-dalam lagi dan melangkah lagi. 270 meter. Ketika dia melangkah pada langkah ini, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah, dan kepalanya pusing berputar untuk sementara waktu. Tekanan yang tak berujung datang tiba-tiba dari segala arah, seolah-olah gunung meremasnya. Tubuh Damar seperti hancur oleh tekanan ini. Pembuluh darah Damar mulai pecah dan darah menyembur keluar. Cuy! Damar membuka mulutnya dan memuntahkan darah. 30 meter jaraknya, dan posisi ini adalah posisi yang Damar sudah tidak tahan sama sekali. Damar menarik napas panjang. Lilia juga menyusul pada saat ini, dan energi vitalitas yang kuat mengalir ke tubuh Damar. Sisik putihnya menghilang dan tubuh Damar penuh dengan darah. Terlihat sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Tanya Lilia. Dalam 30 meter terakhir, ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat aku mengambil langkah. Aku merasa aku berada di jurang yang sangat dalam. Aku ditekan terus-menerus dan tubuhku tidak tahan sama sekali. Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika aku tidak bereaksi lebih cepat dan aku tenggelam dalam pikiranku, aku mungkin sudah langsung mati di dalam. Kemudian, dia melihat ke tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya itu dan berkata, orang-orang dan binatang buas ini mungkin mati di sini karena alasan ini. Dan juga tekanan yang menyerangku dapat dipertahankan sebelumnya, hanya saja semakin lama proporsinya kemungkinan besar semakin besar. Jika benar seperti yang kamu katakan, mengapa orang-orang dan binatang buas ini datang ke tempat ini? Lilia merenung sejenak dan bertanya, apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka berjalan melewati ngarai ini? Mungkin, gunung di depan sebelumnya tidak memilikinya. Yani tiba-tiba menebak dan berkata, mungkin, bisa mencapai tempat mana saja melalui ngarai ini. Damar bingung, mungkin prasasti bisa memberi mereka jawabannya. Namun, tulisan di prasasti sudah memudar sehingga tidak bisa melihat dengan jelas sudah berapa tahun berlalu. Dia mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan mundur dari daerah itu dan berkata, begini saja. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, orang yang Uncomon level pergi. Sisanya tetap tinggal di sini dahulu dan terus berkultivasi. Nak, seperti yang kamu katakan, aku Uncomon level sekarang. Iman berkata, aku ikut bersamamu. Damar menggelengkan kepala dan berkata, kamu masih harus tinggal di sini. Sekarang bumi masih belum begitu aman. Kamu harus menjaga area belakang. Jika ada orang yang menerobos Uncomon level, kamu baru suruh mereka datang. Aku ikut dengan kalian, seru Muci saat itu. Damar mengusap-usap kepalanya dan berkata, kamu juga merasakannya sebelumnya. Terlalu berbahaya jika kamu ikut dengan kami. Jadi, sebaiknya kamu tinggal di sini dahulu. Bakat teknik bela diri kamu sebenarnya sangat hebat, tapi kamu seperti tidak terlalu suka kultivasi, kan? Memang, bakat teknik bela diri Muci cukup bagus. Dia Immortal Undying Flame di usia belasan tahun. Dia adalah manusia buatan dari perusahaan teknologi Promise. Genetiknya dalam semua aspek adalah tingkat peak yang dapat dicapai oleh perusahaan teknologi Promise saat itu. Dia memiliki genetik dan bakat teknik bela diri yang sempurna. Hanya saja dia terlalu malas dan tidak sepenuhnya menaruh hati pada kultivasi. Muci bergumam, baiklah,
Aku akan tinggal di bumi. Aku tidak akan pergi ke Big Jade. Dia tidak merasakan rasa memiliki dengan Eternal Planet. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di Promise Island. Kemudian, orang yang berteman baik dengannya baru Damar dan yang lainnya. Jadi, ketika Damar meninggalkan Eternal Planet, hatinya merasa sangat sakit saat tahu bahwa mungkin dia tidak bisa bertemu Damar lagi sepanjang hidupnya. Adapun kampung halaman Damar dan yang lainnya, mungkin dia memiliki perasaan menyukainya karena sesuatu hal lain. Sebaliknya dia punya rasa memiliki yang tidak dapat dijelaskan. Hal itu yang membuat dia lebih suka bumi daripada Eternal Planet. Oke, Damar tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau. Jika kamu merasa ingin kembali, kamu bisa naik pesawat saja. Siap, Muci mengangguk dan berkata, aku juga akan berkultivasi dengan keras. Ketika aku mencapai Uncomon level, aku bisa pergi ke Big Jade dan menemukan kalian. Damar mengangguk. Setelah berdiskusi, Damar, Lilia, Wendy, Thalia, Sheila, dan Dewa Mabuk, mereka berenam akhirnya pergi ke Big Jade bersama-sama. Kali ini, selain melakukan penyelamatan, itu juga akan secara resmi menyatakan perang terhadap Big Jade. Adapun pemikiran bahwa Immortal Undying Flame akan berpartisipasi dalam perang sejak awal, Damar telah memikirkannya, tapi itu terlalu berisiko. Bantuan kemampuan bertarung yang dapat dibawa Immortal Undying Flame dan tahap penyelesaian sebenarnya dapat banyak membantu. Namun, Immortal Undying Flame mungkin hanya dapat melindungi diri mereka sendiri. Perang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah memutuskannya, Damar hanya melakukan bersih-bersih sederhana di markas sementara terdekat. Kemudian, berulang kali memperingati Iman. Iman sekarang sebanding dengan Uncomon level. Jaminan bumi aman telah menjadi jauh lebih tinggi, dan Damar dapat memulai peperangan dengan lebih percaya diri. Setelah bersih-bersih dan mengganti pakaian, mereka pergi secara terpisah. Mereka selalu melapor kepada keluarga sebelum berangkat. Sekitar jam 8 malam, di markas Night Watcher, mereka berkumpul lagi. Di markas Night Watcher, di kantor Hugo. Hugo jelas sudah tahu semuanya. Melihat Damar dan yang lainnya masuk, dia mengeluh dan berkata, "Hei, istirahat kalian belum lama dan sudah ingin pergi lagi. Aku akan memberitahu kalian dua hal sebelum kalian berangkat. Pertama, setelah berangkat, ingat untuk fokus pada perang gerilya, jaga diri kalian, dan jangan terjadi konflik langsung dengan 7 dewa." Hugo berkata, "Sebelum kalian benar-benar yakin, yang paling penting adalah menjaga hidup kalian." Damar mengangguk dan berkata, "Iya, jangan khawatir. Aku memiliki rencana." Yang kedua, Hugo kembali berkata, "Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Guntur. Jika memang harus melakukannya, tidak masalah untuk bekerja sama dengan Dewa Kekacauan. Selama dia tidak menyerang bumi dan kemunculannya untuk membuat masalah dengan Big Jade, itu tidak masalah. Lilia jaga hidup Guntur dan buat Dewa Kekacauan lahir dengan lancar." Damar mengangguk. Kepergian kali ini, dia tidak akan ditekan oleh kekuatan ekstrim Yin di dalam tanah terlantar dewa. Jika terjadi serangan di kedalaman tanah terlantar dewa, dia juga memiliki pemahaman tertentu, bahkan jika menghadapi Dewa Matahari lagi, dia sudah lumayan siap. Dengan begini, dia memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Dewa Kekacauan. Selama Dewa Kekacauan lahir, semuanya mudah. Bekerja sama bukanlah sebuah pilihan. Kemudian, Hugo merenung dan berkata, "Selain itu, ada beberapa informasi mengenai ngarai kalian itu. Namun, seperti semacam sejarah tidak resmi. Tidak tahu apakah ini berguna atau tidak." Kemudian, dia menyerahkan sebuah dokumen. Di dokumen itu, ada tulisan kuno, dan terjemahan di bawahnya. Di ujung barat dunia, ada Gunung Siwa, binatang buas tak terhitung jumlahnya, dan sedikit manusia. Di ujung terjauh gunung, ada jalan menuju langit, dan ada pintu di ujungnya. Tidak ada yang tahu kemana pintu itu mengarah. Ini mungkin berarti ada Gunung Siwa di bagian paling barat dunia. Ada banyak binatang buas yang berkembang biak di pegunungan. Tidak ada yang mau menginjak kaki di kawasan ini. Di ujung Gunung Siwa ada jalan menuju langit. Di ujung jalan ada pintu. Namun, tidak tahu kemana pintu itu mengarah. Bersambung, 1600. Ini adalah teks yang mereka temukan dalam sejarah tidak resmi. Aku tidak tahu apakah itu membantu, tetapi terlihat sedikit mirip dengan apa yang dijelaskan dalam buku Pegunungan dan Lautan. Buku itu disebut
sejarah Gunung Siwa yang menggambarkan beberapa pemandangan dan makhluk dari Gunung Siwa. Jika kalian tertarik, bisa melihatnya. Seru Hugo, tidak ada gunanya juga jika kami membacanya. Kamu dapat menyalinnya dan memberikannya ke pemberi informasi ini dan meminta mereka untuk membandingkan. Selain itu, ada beberapa bibit bagus di sana untuk yang bisa dikembangkan oleh kalian dengan hati-hati. Jika kami mengalami masalah di Big Jade, orang-orang ini juga masa depan bumi, ujar Damar. Hugo mengangguk, lalu dia berkata mengingatkannya lagi, selain itu, aku harap kalian semua yang kembali sama jumlahnya dengan kalian yang pergi. Damar mengangguk, dia memukul dadanya dengan kedua tangannya dan mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, aku selalu memastikan tugas selesai. Pergilah, seru Hugo sambil melambaikan tangannya. Damar melihat penampilan Hugo penuh rambut putih dan hatinya penuh dengan rasa tidak berdaya. Dia sangat berharap Hugo bisa melihat hari ketika bumi aman dengan matanya sendiri. Mungkin, ini adalah keinginan seumur hidup dari generasi mereka. Semua hidup mereka telah didedikasikan untuk Night Watcher dan perang tanpa henti dengan Ghost. Ini adalah obsesi mereka bahwa bumi harus aman. Pak Hugo adalah orang biasa. Dia sudah sangat tua dan masih di garis depan. Hati Damar penuh dengan emosi, tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah memberi hormat pada Hugo, dia berbalik dan berjalan menuju pesawat. Lebih dari 10 menit kemudian, suara kencang terdengar dan pesawat putih lepas landas lagi dan terbang menuju ujung langit berbintang. Di langit berbintang yang jauh, ada sebuah pesawat yang termasuk kecil. Di pesawat ada 2 pintu, dan pesawat itu tampaknya membeku di udara. Tidak bergerak. Di pintu itu, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana sedang duduk di sana. Dia tidak mengenakan seragam luar angkasa atau sejenisnya. Namun, ada pipa yang terhubung ke wajahnya untuk memberinya oksigen. Dan tubuhnya tampak mampu menahan energi kacau di antara alam semesta. Di tangannya, dia memegang sesuatu seperti tongkat yang sangat panjang dan bergantung di kehampaan. Benang itu tampak begitu panjang sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya dalam sekalias. Dia seperti memancing di tengah langit berbintang yang tak berujung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Ikan, ikan, kamu sepertinya akan datang." Pesawat melaju keluar dari tata surya. Ia terbang di sepanjang langit berbintang dan di sepanjang rute yang ditetapkan menuju Big Jade. Seperti biasa, beberapa orang memilih untuk tidur di kabin kamar. Namun, Damar masih terus berkultivasi di aula seperti biasa. Pada saat yang sama, dia juga membuat catatan untuk beberapa rencana. Sekarang, sangat sulit baginya untuk membuat terobosan. Misalnya, selama periode waktu ini, ketika dia berkultivasi di bawah tekanan itu, terobosannya juga sangat terbatas. Terobosan dalam teknik bela diri juga terinspirasi oleh gerakan iman. Dia memberitahu Thalia inspirasinya. Thalia tidak merasakan begitu banyak hal. Cara teknik bela diri setiap orang berbeda, bahkan jika sesama teknik pedang caranya tidak sama. Demikian pula untuk mencapai teknik bela diri yang ekstrim, setiap orang juga punya cara berbeda. Damar maupun Blade Berserker hanya dapat memberikan inspirasi kepada Thalia. Namun, secara khusus masih harus bergantung pada dirinya untuk memahaminya. Adapun dalam ranah, Damar sudah mencapai lonjakan surgawi kedua, dan masih ada jarak dari lonjakan surgawi ketiga. Selain itu, dia mencapai lonjakan surgawi kedua secara misterius di bawah kondisi fluktuasi emosi yang ekstrim. Jika dia ingin mencapai lonjakan surgawi ketiga, benar-benar membutuhkan waktu. Di bawah tekanan itu, dia berkultivasi selama hampir 2 bulan, dan kemajuannya masih terbatas. Dia tahu bahwa itu akan memakan waktu sebelum lonjakan surgawi ketiga, dan dia tidak bisa memasuki ruang dimensi keempat lagi. Selain meminta Dewa Kekacauan memainkan mata iblis untuknya, kemudian dia mencobanya lagi. Tentu saja, Damar tidak memiliki rencana ini. Mata iblis sebelumnya membuat semua orang di bumi merasa khawatir. Jika bukan karena perlindungan sumber utama planet utama, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasakan sumber utama planet utama pada saat itu. Dia tahu bahwa aura itu ada di dalam tubuhnya, yang juga menyebabkan dantiannya saat ini seperti langit berbintang. Benar-benar berbeda dari orang lain. Namun, dia tidak tahu aura apa itu dan rasanya tidak begitu nyata. Mungkin dia akan benar-benar menyentuh sumber utama hanya setelah mencapai ranah dewa. Dengan seperti ini, lebih dari 10 hari telah berlalu secara tidak sadar.
Damar sedang menonton video di sofa hari itu, dan Lilia bersandar di bahunya. Terdapat senyuman di wajah mereka. Mereka sudah mengunduhnya terlebih dahulu. Beberapa video lucu membuat mereka tidak terlalu merasakan bosan dalam perjalanan. Perhatian, perhatian, pesawat berganti jalur. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Damar tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia berlari ke kokpit dan melihat ke layar. Benar saja, jalan mereka sepertinya diubah oleh sesuatu dan pesawat itu bergerak ke arah lain. Ekspresi wajah Damar berubah. Dia melihat keluar melalui kabin. Dia melihat tali tipis panjang berwarna putih di depannya. Tali panjang itu seperti pancingan yang mengaitkan pesawat mereka, dan pesawat besar itu langsung terkait dan berputar. Apa ini? Damar terkejut. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera mengenakan seragam luar angkasanya dan memegang Dragon Sword-nya. Dia membuka pintu dan berencana untuk keluar dan memotong tali itu. Saat dia keluar dari pintu, tiba-tiba dia melihat sebuah pesawat berlabuh di kejauhan. Seorang lelaki tua memegang pancingan di tangannya, dan tali pancing tersebut terhubung dengannya. Lelaki tua itu tampak seperti orang biasa tanpa fluktuasi aura apapun. Namun lebih dari itu, Damar semakin terkejut. Orang itu dapat menahan semua jenis energi di alam semesta tanpa mengenakan seragam luar angkasa. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Dia tidak peduli. Chi di tubuhnya melonjak dan menebas tali pancing. Wosh! Suara nyaring terdengar. Pedang Damar penuh dengan teknik bela diri, tapi dia tidak berhasil memotong tali pancingnya. Nak, jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat itu. Pada saat yang sama, Damar merasakan bahwa pesawatnya tampak dikendalikan dan kecepatannya mulai melambat. Di dalam pesawat, Talia dan yang lainnya juga terbangun. Mereka bergegas ke kabin dan melihat apa yang terjadi di depan mereka. Pada akhirnya, pesawat berhenti perlahan-lahan dan tali pancing terlepas dari pesawat. Lelaki tua yang duduk di pintu kabin pesawat itu memegang pancingnya dan perlahan-lahan berdiri. Dia membelai janggutnya dan menatap Damar dari atas hingga bawah. "Siapa kamu?" seru Damar sambil menarik napas dalam-dalam. "Ini adalah Big Jade." Lelaki tua itu tidak berbicara lagi dan dia membelai janggut abu-abunya. "Lalu, kenapa?" tanya Damar. "Oh begitu." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Pantas saja kamu orang yang dihargai oleh Asteria. Teknik bela diri yang ekstrim, 3 dao menjadi 1, kamu bahkan bisa bersaing dengan Helos dalam keadaan tertentu. Tampaknya Asteria menganggap dirimu sebagai kuncinya. Itu masuk akal juga." Dahi Damar berkerut. Dia menatap lelaki tua itu dan rasa bingung muncul dari matanya. Namun, dari perkataan lelaki tua itu, dia bisa mengetahui beberapa hal. Orang ini mengenal Asteria. Dia hanya memanggil namanya, yang berarti status orang ini cukup tinggi. Selain itu, dia langsung memancing pesawat dengan pancingan yang dia pakai sebelumnya. Itu cukup membuktikan bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan, kemungkinan besar salah satu dari 7 dewa Big Jade. Bahkan, mungkin dia adalah dewa semesta. Bersambung.